Jadi kalau memang mau dirubah, saya nggak bilang dia pelatih jelek, bagus. Bagusnya dari mana, Mat? Dia harus keluar dari MU. Bagusnya dari mana, Mat? Menurut saya untuk standar. Dia parameternya tadi Ajax. Iya. Lah kalau Frank de Boer 4 Ajax tuh. Selamat datang kembali di Versus. Tepuk tangan dong. Sport 77 memang selalu rame ya. Oke, untuk episode kali ini kita ada yang spesial. Sangat spesial. Udah pasti di sebelah kiri saya ada Mamat Al-Katiri, pundit yang baru saja mendapatkan award. Wih, selamat Mat. Selamat dong. Traktir dong. Tolong, ludah mereka yang di depan ini. Kenapa? Kayak gini orangnya. Setiap nama saya disebutkan. Oh gitu. Padahal saya mewakili Marwah Sport 77 ini. Marwah ya? Bukan Arwah ya? Bukan. Kan Sport 77 masih ada. Iya. Iya bener. Iya, kalau Iya, bener. Pandit, Arwah. Iya bener. Regista, Arwah. Mat, gimana Mat? Pernah mimpi nggak? Lu pernah punya mimpi nggak untuk mendapatkan award sebagai apa pundit terbaik ya? Atau Tidak pernah. sportcaster ya? Host Host komentator. Host komentator. Host komentator itu gimana sih? Iya, bisa jadi host, jadi komentator Itu juga. dia. Oh, saya juga dianggap Ini kan host komentator. Kalau yang coach kan pengamat sepak bola. Itu komentator. Atau komentator yang full komentator. Oh, host. Kalau ngomongin Koci ini juga ada yang spesial. Ada orang yang berani duduk di kursi sehingga Aduh, naik Koci. ini dia. Panji. Itu kalian. Ini yang spesial menurut gua. Ini spesial buat dibully ya. Enggak dong. Tenang aja. Ji. Selagi statement lu atau mungkin point of view lu masuk akal, pasti di sini teman-teman Versus pasti akan terima. Iya. Tenang aja. Mamat juga seperti Santai itu. aja. Lu jangan jiper lawan gua dah. Enggak, bukan jiper. Masalahnya, poin-poin dari coach yang nggak masuk akal itu dibela gitu kan. Berarti gua harus yang nggak masuk akalnya. Belum tentu. Berbanding lurus 50% menghujat dia. Iya. Nah, ini bisa kebalikan nih. Bisa kebalikan. Gini dulu. Ini kan lagi nggak ada Koci. Iya. Kita bebas nih ngomongin dia. Bisa. Ya kan? 100% gaspol ya. Gaspol. Mending perdebatannya adalah apa-apa yang di coach yang harus diubah. Itu dia. Tapi sebelum itu, nih, gue mau kasih tahu dulu ya. Nah, buat Sobat Sporty, sebelum lanjut ke topik utama kita, gue mau kasih himbauan untuk dukung terus Timnas Indonesia tiap kali mereka bertanding, apalagi kalau udah di kancah dunia. Ngomong-ngomong soal Timnas, kalian udah lihat belum nih ya? Sekarang, Aqua hadir dengan label spesial Timnas Indonesia di botolnya. Tuh, keren kan? Nah, pasti bangga banget buat kita yang mau dukung Timnas dengan lebih semangat lagi. Dan yang lebih penting lagi, pas lagi bertanding, Timnas Indonesia cuma pilih yang terbaik loh. Mereka minum Aqua 100% murni. Timnas tahu, buat performa maksimal, air minum harus yang murni, tanpa kompromi. Jadi, kalau mau dukung Timnas dengan semangat yang sama, pastiin kita juga minum Aqua dulu. Yuk, kita bareng-bareng dukung Timnas dengan yang terbaik. Aman ya? Aman. Oke, langsung aja. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke tema. Tapi sebelum masuk ke tema, gue mau ngomongin dulu nih. Ini masih ada kaitannya dengan Justin. Justin kan paling sebel banget dengan yang namanya pelatih miskin taktik. Iya. Betul kan? Benar. Iya. Kalau menurut lu, Panji paling kenal nih. Karena Panji sering banget siaran sama Koci. Anak angkat ini. Oh, anak angkat. Anak angkat. Ada yang bilang sekarang asisten. Ji, kalau menurut lu ya. Orang kemarin sejam temani ngecas mobil. Nggak jadi. Gila. Pelatih miskin taktik di kacamatanya Koci, selain Carlo Ancelotti, siapa tuh yang paling dicap pelatih miskin taktik? Jose Mourinho, Diego Jose Mourinho. Simeone, Allegri, itu yang dia Tapi sebut. Ten Hag kenapa nggak pernah dibilang Nah, miskin ini. taktik ya? Menurut lu Ten Hag miskin taktik atau enggak? Tidak juga sih. Oke, Tidak kenapa? juga. Tidak miskin taktik. Tapi nama-nama yang disebut coach miskin taktik, saya juga tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Karena ini adalah filosofi. Filosofi. Sepak bola itu ada masing-masing orang. Anda punya prinsip A, saya punya prinsip B. Oke. Ketika prinsip B tidak terpakai, masa prinsip A saya bilang miskin taktik? Ya enggak dong. Iya. Ya prinsip si A adalah bermain defense. Oke. Prinsip si B adalah bermain menyerang. Oke.
Nah, kalau berbeda, ya secara filosofi berbeda. Bukan harus yang satu miskin taktik, yang menyerang itu kaya. Nih, betul. Dia nggak paham. Dia nggak paham nih. Seorang Justin Laksana itu tidak paham art of defense. Art of defense. Saya suka banget. Seni bertahan. Saya mau coba nyambungin nih Iya. dengan art of defense. Ini sering Koci itu menyebut adalah kalau pelatih yang menyerang terus menguasai permainan Iya. itu adalah pelatih yang kayak taktik. Setuju? Setuju. Ya kan? Dan Dia sering ngomong gitu. diomongin Betul, kayak gitu. sering diomongin. Nah, tapi kalau gua, the art of defense itu adalah bagian dari taktik. Setuju? Ya, setuju. Ya kan? Setuju. Berarti pelatih yang menggunakan defense atau memperkuat pertahanannya itu adalah pelatih yang punya taktik juga dong. Betul, punya taktik. Cuma mungkin maksud coach adalah tidak punya plan A, plan B, plan C. Nah, di kacamata kita, pelatih-pelatih ini selalu punya deh kayaknya. Walaupun Ancelotti, misal kita taruh kasus Ancelotti sama Allegri itu mirip lah. Mereka itu manajemennya bagus, Yes. tetapi pemain dilepas aja ke Ya, lapangan. banyak Iya. autopilotnya lah. Autopilot lah. Oke, bola di sepertiga akhir itu diberikan kebebasan. Iya. Tapi pelatih kayak Ten Hag juga memberikan freedom itu kepada pemainnya. Oke. Cuma mungkin berbeda secara ini aja. Ini saya mengatur di belakang, Ya. kok atur di depan ya. Ya. Individunya digerak. Itu kan bagian untuk mengeluarkan Kemampuan terbaik dari pemain. terbaik dari pemainnya itu kaya. Iya. Tapi Secara Ten Hag nggak manusia bisa. kan. Tapi Ten Hag nggak Setuju. bisa. Ten Hag nggak bisa. Nggak bisa mengeluarkan potensi terbaik pemainnya. Siapa pemain yang bisa dikeluarkan potensi terbaik sama Ten Hag? Jadi Ten Hag artinya miskin taktik. Miskin taktik gue bilang so far sejauh ini ya. Karena menurut gue taktikalnya dia dari musim pertama musim ketiga hampir semuanya itu aja gitu. Dan dia justru hanya merubah sedikit positioning dan itu juga nggak worse gitu kan. Iya. Tapi kalau gue dari tadi ngambil point of view-nya Mamat sebenarnya yang gue lihat dari Koci adalah beberapa statementnya sebenarnya benar. Karena memang tim-tim yang mendominasi. Beberapa ya? Beberapa. Nggak beberapa. semua ya? Tapi gue nggak bilang. Beberapa ini berapa persen? Ya 30% lah. 70 Berani. Bapak Koci salah ya. Iya, iya. 30%. Karena memang yang point of view yang Koci sering bilang yang mendominasi juara di liga itu biasanya pelatih yang bermain dengan karakter menyerang kan. Ya. Kita bisa lihat mungkin Jose Mourinho, siapa Ranieri ataupun siapa ya? Satu lagi yang pragmatis di Conte. Inggris ya. Conte gitu Conte kan itu pragmatis pragmatis juga, semua kan. Intinya kan dia nggak bisa mendominasi sampai kayak Pep Guardiola ataupun mungkin kayak eranya Sir Alex Ferguson dulu yang memang mainnya lebih menyerang lah gitu. Jadi menurut gue memang itu ada point of view yang benar. Tapi kan kita nggak mungkin melawan pelatih terbaik di dunia misalkan dengan cara yang sama gitu. Lu melawan Harus ada antitesisnya. antitesisnya. Itu Iya. menurut gua. Tapi gua nggak ngerti point of view-nya Koci gitu. Lo Iya, ya, idealisnya seperti itu. Ya, Tapi lo nggak Anda bisa. mungkin bisa juara satu kali, Iya. tapi untuk juara berkali-kali Berkali-kali dengan nggak cara bisa. main itu nggak bisa. Nggak bisa. Tapi ya iya benar, tapi nggak bisa disebut miskin taktik. Orang mereka punya taktik, Iya. mereka punya. Misal, ambil contoh, City lawan Madrid. City ketika ngegolin, emang Ancelotti nggak keluar tuh? Iya, Dia nggak merubah pemainnya lebih dorong ke depan. Ada. Taktik. Taktik. Zidane ketika lawan Juventus di final, Iya. Casemiro ditaruh sebagai playmaker. Iya. Ternyata ini nggak bisa nahan serangan Juventus nih. Iya. Babak pertama Madrid belur. dia aja Babak belur. Walaupun imbang, Iya. kuat secara defense. Iya. Babak kedua Casemiro dipindah di belakang striker. Betul. Juve nggak bisa keluar nyerang. Iya. Madrid ini 4-1. Apakah itu dibilang miskin taktik? Enggak juga. Nggak bisa. Enggak juga. Itu taktik. Andaikan ada Koci di sini pasti dilawan ini pernyataan Mamat ini. Sayangnya dia tidak ada. Kalau dia ada, Jadi kita puas-puasin. saya juga tahan statement tadi. Tapi lagi-lagi karena gue cukup mengenal Koci, point of view yang seperti tadi itu bilang kalau memang dia artinya pelatih yang seperti Ancelotti ataupun siapa ya? Zidane pelatih lah. Italia, Conte. Zidane. Itu adalah pelatih yang fleksibel mengikuti Keadaan. konstelasi atau situasi yang terjadi. Iya. Bukan pelatih yang punya filosofi yang memang punya kaya taktik. Maksudnya dia kan masalah idealisnya dengan Pep Guardiola, Johan Cruyff. Ya memang lo nggak ngelihat dari pelatih lawan lo dulu, Iya. tapi lo lihat memang lo punya filosofi yang sudah bisa mendominasi permainan. Nah itu menurut gue, ya sebenarnya Nah nggak kalau filosofinya menunggu, ya itu kan miskin dong berarti. nah Itu miskin. Nggak bisa. Karena kan sepak bola yang ideal itu adalah sepak bola yang menghibur kalau istilah Koci ya. Gua iya, mungkin iya kata itu Koci ideal. ya. Kita bicara Itu ideal. Tapi kan kita bicara miskin dan enggak nih. Iya, iya. Miskin taktik dan Oke, enggak. kalau begitu biar lebih leluasa lagi dan biar kita langsung Wah, ada masuk ke tema. pengacara Justin nih. Dia ada poin of view yang berbeda Ada gitu pengacara kan. Justin nih. Justin adalah pengacara Ten Hag. Panji adalah pengacara Pengacara Justin. Begitu ya. Oke. Tapi kalau ngomongin Ten Hag, gue bungsunya Justin. Ya, dia sangat berlalu
berlawanan kalau udah masalah Ten Hag. Oke. Dan sejauh ini gue sepakat dengan Panji Soal Ten Hagnya. untuk masalah Ten Hag. Saya sedikit sepakat dengan Koci justru. Ya, Yang Ten Hag, ini soal Ten Hag. Kita perangin nanti di sini. Di soal Nanti Ten Hag. soal Ten Ya, Hag nanti ya. kita bahas. Oke, nanti kita bahas. Kita masuk Oke. dulu ke tema. Ini kan kita temanya adalah pelatih miskin taktik bukan alasan sebuah tim tidak juara. Ya kan? Nah, coba kalian ambil papan kalian di sini supaya nanti kita bikin perdebatan Wih. Wah, tentang jawaban dari masing-masing baik Panji dan juga Mamat. Ya. Bikin list prioritas. 3 pelatih miskin taktik Siapa lagi? dan Menurutku 3 nggak ada pelatih paling kaya taktik. 3 pelatih. Jadi masing-masing 3 pelatih. 3 pelatih. 3 pelatih kaya taktik dengan 3 pelatih miskin taktik. Siapa aja menurut kalian? Wah, anjir. Dimulai dari kemarin. Silakan. Ini bisa dibully sih anjir nih. Aku juga, bukan. Jadi parameter gini, parameter Parameternya pelatih apa nih kira-kira? parameter pelatih miskin taktik adalah dia gameplaynya tuh monoton. Ya, tidak menghibur mungkin. Ya, Ya, terus sama pergantian pemainnya biasanya template. Itu aja. Nggak pernah punya keberanian atau mengambil keputusan yang tidak populer. Itu kayak jarang dilakukan sama pelatih itu. Ya, silahkan kira-kira siapa pelatih itu? Mungkin kalian juga punya parameter lain. Menurut kalian pelatih miskin taktik? Ya, apakah karena mungkin parameternya hasil akhirnya yang selalu tidak bisa mendapatkan kemenangan? Oke. Atau mungkin ada pelatih yang bermainnya sangat menghibur, nyerang. Kalau kalian ingat ada Roberto Martinez dulu bersama dengan Everton. Iya kan? Menyerang sekali tapi tetap mediocre. Seperti nasibnya MU saat ini. Ini tapi all time atau yang masih aktif Iya. sekarang? Boleh. All time ya. Boleh, All time. All time ya. Setuju ya? Setuju. Hmm, Gitu ya. Jadi Apa ya? baik Mamat dan Panji di sini kita meminta Aku tuh kira-kira point of view mereka siapa pelatih yang miskin taktik dan siapa pelatih yang kaya taktik. Hah? Udah satu, udah pasti tuh. Nah, kalau Italia Udah di pasti. atas itu, Allegri. Iya. Liga Indonesia boleh nggak nih? waduh. Gantian pemain. Oke, kita masih menunggu nih ya. Nah, kalau Anjing siapa ya? sebenarnya parameter miskin taktik ini menurut kalian Oh, apa kayak tuh? dulu Tadi aja. kan gue bilang antara gameplaynya monoton atau juga mungkin pergantian pemainnya juga template. Dia tidak pernah menggunakan keputusan-keputusan yang ajaib atau out of the box. Ya. Menurut lo apa Ji? Pelatih miskin taktik? Lebih ke itu sih tadi yang game plan monoton sama dia nggak bisa bereaksi di situasi yang tepat gitu. Jadi misalkan pergantian pemainnya salah, perubahan perubahan dari formasinya di tengah-tengah game tuh banyak yang salah gitu. Jadi menurut gue itu salah satu mesin taktik seperti Ten Hag itu mesin taktik menurut gue. Kalau Bapak kalau masalah pergantian pemain kalau Template. parameternya itu Iya. pelatih Anda saat ini Simone Inzaghi itu pemain paling miskin taktik di dunia. Benar. Kalau itu gue bisa membahas. Karena selalu mengambil salah keputusan Karena di kan- tengah-tengah dan bukan sekali, Siapa 2-3 Simone kali. Inzaghi? Simone Inzaghi. Tapi kan faktor keterbatasan ekonomi, Mat. Enggak, dia nggak harus mengganti di Iya, situ. Inter, sih. Juve. Kedalaman skuadnya Lawan nggak Milan mumpuni. deh, terakhir deh lawan Milan. Lagi bagus-bagusnya ditarik 3 gelandang, habis. Itu kan Itu gelandang yang tolol. penting semua Itu lagi kan ya. tolol dan itu udah sering dari zaman di Lazio. Iya. Kalau Itu parameter kayak itu, musim pertama. Itu kan masalah reading the game kan? Ya, reading the game. Dalam membaca permainan di Iya, babak iya. pertama. Lalu responnya kira-kira babak kedua seperti apa? Ya. Ya. Tapi kalau misalnya itu salah pergantian pemain atau mungkin ternyata responnya juga salah, tapi kan dia udah mengeluarkan taktik setidaknya. betul. Apakah itu disebut miskin taktik juga? Nah, itu Atau dia, cuma parameternya masing-masing. taktiknya error aja, nggak bekerja. Kalau justru ya, jujur ya. Ya. Oh, nanti kita bahas. Nanti kita Ya, nanti bahas, nanti kita bahas. Udah punya, udah dapat. Kalau Baru udah dapat dapat, 2 lagi nih, siapa lah ya? ya kalau kita bicara tentang pelatih di era-era yang tidak jauh dari saat ini adalah ada Carlo Ancelotti yang sering juga banyak dibilang sama coach ini ada pelatih miskin taktik, Jose Mourinho. Terus juga masih ada kita ingat Antonio Conte, Diego Simeone, Rafael Benitez. Mungkin ini bisa jadi referensi buat para pundit kita untuk menjawab. Anjir. Ayo boleh dipikir-pikir Pelatih lagi. negara juga ya, boleh ya? Boleh. Anjir. Boleh. Orang dia mengakui sendiri. Taktik dia adalah, ayo selebrasinya apa nih? Gitu.
Gitu. Menurut kalian pernah nggak punya pengalaman nonton tiba-tiba ada pelatih yang melakukan keputusan aneh banget? Iya, tapi itu Gua yang ingat adalah error dalam Ruud Gullit, masih inget nggak? Oke. Ruud Gullit tiba-tiba dia mengganti dirinya, dia masuk. Dia merasa dia kayak superhero. Tapi gue lupa hasil akhirnya waktu itu, menang atau enggak. Seksi football. Iya kan? Iya. Pernah tuh dia jadi pelatih dan juga jadi pemain. Chelsea saat itu, betul. Dia ngerasa dia lagi tertinggal, dia masukin, dia mengganti dirinya, terus yang jadi pelatih itu siapa itu ya? Jadi caretaker-nya ya, pasti asisten pelatihnya. Itu salah satu keputusan pelatih menurut gue yang cukup memorable dan agak sulit kayaknya untuk dilakukan saat ini juga. Kayaknya nggak akan terjadi lagi tuh di era sepak bola modern saat ini. Ayo. Siapa lagi ya? Ya miskin nih. Kalau kayak taktik, kalian pasti banyak dong. Banyak. Dari banyak itu justru bingung milih siapa. Ya. Kalau kita ingat juga, ini bukannya karena gue fans MU ya. Alex Ferguson dengan 26 tahunnya bersama MU melahirkan banyak trofi. Iya kan? Kalau nggak salah catatannya sekitar 470-an kemenangan dicatatkan untuk Alex Ferguson. Kalau susah dua-dua juga nggak apa-apa. Ya, ini parameter kita. Ya kita boleh ya. deh. Misalnya parameternya kalian prioritasnya cuma 2, nggak apa-apa juga. Iya. Menurut kalian seperti itu nggak apa-apa juga. Iya. 3 pelatih paling miskin taktik. Itu bukan masalah tentang knowledge pundit kita yang terbatas, tapi memang mungkin terbatas. Gimana itu? Gak apa-apa. Silakan aja, silakan. David Moyes ada, siapa lagi? Kalau De Zerbi mungkin masuknya kategorinya. Ya sebenarnya miskin taktik sih banyak sih, cuman kan harus disesuaikan juga sama timnya kan. Kadang-kadang yang miskin taktik itu kelihatannya sama tim-tim kecil juga. Betul. Karena dia kapasitas pemainnya itu aja gitu kan. Iya. Tapi ya kadang-kadang juga ketika dia nanganin tim besar, nggak otomatis bisa juga nyata ngelahirin taktik. Betul. Dia memang kan. spesialis mediocre lah. Gitu. Oke. Tapi kalau kita bicara tentang masalah timnas, kayaknya itu agak pelatih sedikit Portugal berbeda. siapa ya? Waktu itu. Siapa? Oh si Bento. Masa Bento? Nuno. Bukan Nuno siapa? Yang juara Yang pas apa juara siapa? Euro. Iya. Fernando Santos ya? Fernando Santos. Kan? Tapi kalau menurut gua pelatih negara itu malah justru bukan diharuskan. Dia kayaknya akan mengubah strategi bermainnya, bukan lagi mengandalkan sepak bola indah lagi, lebih ke pragmatis. Karena usianya udah tinggal istilahnya melakukan kesalahan lu nggak ada ampun, pasti gugur. Apalagi udah knock out. Iya kan? Betul. Ya pasti lebih banyak pas udah pragmatis lah hasil akhir lah. Ayo. Oke. Sudah. Oke, langsung aja kalau gitu kita buka. Panji dan juga Mamat. Apanya dulu nih? Hah? Apa dulu? Nih. Oke, sini gue pegang deh, gue bacain. Wah, ini dia. 3 pelatih paling miskin taktik. Allegri, Conte, Santos. Menurut Mamat. Menurut Panji, Simeone, Ten Hag. Ini Bapak ini. Dendam pribadi. Dendam pribadi. Sama kayak lo sama Allegri kan juga dendam pribadi juga. Enggak, Allegri emang tolol, setolol-tololnya. Pelatih kayak taktik Pep Guardiola juga, Lippi, Xavi, Klopp, sama Mancini. Ini Mancini, Roberto Mancini. Iya. Roberto Mancini. Oke, ini dia. Walaupun udah di Arab ya, tapi lihat aja Arab bermain tiba-tiba kaki ke kaki. Tapi menurut gue itu miskin taktik sih, kita bahas lah. Oke, kita langsung minta keterangan dari kedua pundit ini, tapi siapa yang lebih dulu untuk memberikan keterangan, pilih. Dia MU, saya Beckham pastinya. Oh iya. Dia MU dong. Iya. Dia MU. Ya udah pasti dapat yang gue yang lebih ribet, lo pasti ngerasain juga ini Koci, ini Mamat, pasti nggak ada yang mau MU. Iya karena makanya saya ngalah terus tuh. Oke. Menang terus. karena dapat Beckham mulu kan ini. Iya benar, Ya Beckham. kan pasti Beckham mulu. Kok bisa ya? Beckham. Kita ganti koin 500 yang itu. Iya. Enggak bisa nih, bisa kok. Nggak Oh bisa. ini karena Lebih berat. Udah bukan, dia koinnya udah nggak lurus, dia udah agak cembung. Ada koin 500 nggak? 500 yang kuning. Dah oke, yuk bisa nih. Nggak mungkin. Beckham. lah. Beckham. Coba ya. Nggak mungkin. Nggak Oh, mungkin Beckham. loh. Iya, Dari Beckham. kapan tahu gue udah. Beckham. Baru coba episode Beckham, gue udah. coba. Baru cuma sekali. Oke, Cuma silakan. sekali. Pernah MU. Mat, kenapa lu jawab pelatih miskin taktik Allegri, Conte, Santos?
Allegri, Conte, Santos. Saya sebenarnya Allegri ya, terutama Allegri. Saya nggak bilang dia menurut parameter saya juga ya, nggak semiskin taktik itu. Ya, ngapa lu jawab? Nggak semiskin taktik itu. Dia tetap miskin taktik, tapi nggak semiskin taktik itu. Oh, berarti berada di kalangan menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Menengah ke bawah yang saya akan dorong dia ke bawah. Masih abu-abu juga nih tapi. Enggak. Ada alasannya gitu. Dia punya pakem yang pemain harus ngikutin. Tapi pakemnya ini tolol setolol-tololnya. Kenapa Dan tolol? pakemnya cuma satu. Apa itu pakemnya? Ya pakemnya itu bermain bertahan menumpuk sebanyak orang. Bayangkan di wawancara. Berkali-kali wawancara. Wartawan tanya, style sepak bola Anda itu gimana? Sepak bola itu hal yang mudah. Berikan bola ke teman sesama kaosnya. Itu aja jawabannya. Wah, ini apa ini jawaban apa ini? Ini apa? Mungkin ada orang yang tidak jago dia melakukan public speaking mah maki-maki wasit itu sering lakukan. Itu beda. Iya, Itu mah spontan tapi. Selalu sepak bola itu mudah, passing bola ke teman yang sama kaosnya. Yang kedua, sepak bola itu mudah, berikan bola ke ruang yang kosong. Iya. Passing udah. Anda pernah lihat formasi burung sangkar nggak, trapesium yang Allegri Juventus Sampdoria? Pernah nggak? Pernah itu yang dia tumpuk pemain semua di belakang. Ketika dia suruh pemain itu untuk ke depan, dia nggak kasih tahu pemain itu harus di mana. Jadi pemain ke belakang, ke depan aja, ke depan, ke belakang aja. Tapi dia punya pakem. Pakemnya itu menumpuk seluruh pemain di belakang. Allegri deh. Ini formasi trapesium. Sama buka Allegri wikinya nih. Nah. Tapi gue pengen sedikit membantah ya kalau soal lagi bukan membantah sih, lebih ke point of view yang kalau dia semiskin taktik itu kenapa dia bisa dapetin 6 atau 7 trofi ya? Serie A kan? Oke. Juventus 4 ya? Oke, 1, saya 2, akan 3, 4, 5. Berapa tuh? 5 ya? 1, 2, 3. Iya, saya akan bahas. Saya akan bahas. Berarti ini cocok nih sama temanya tadi nih. Iya, oke. Pelatih miskin taktik bukan jadi alasan untuk tim itu tidak jadi juara. Betul. Saya akan bahas ya. Kenapa dia mendapat juara Serie A 5 kalau nggak salah di Juventus. Iya kan? Iya. Nah, dia masuk itu era peralihan antara Conte. Ya. Jadi Conte keluar ribut dengan manajemen, Betul. Conte cabut. Betul. Oke. Kemudian tim ini fondasinya baru jadi. Ya. Dengan lini tengah yang siapa yang bisa lawan, lini belakang yang siapa yang bisa lawan. Saingannya adalah trio lini belakang itu saingannya dengan Real Madrid. Ya. Iya kan? Ya. Trio lini tengah saingannya sama Barcelona. Ya. Iya kan? Ya. BBC itulah sama Ramos Pepe. Ya. Itu aja kan. Nah, dengan pemain kayak begini yang bisa bermain di segala macam, Marchisio itu ditaruh mungkin 10 posisi selama Allegri. Sayap kanan dulu, nggak bisa kamu tengah, nggak bisa kamu belakang striker, nggak bisa turun belakang, wingback. Ya apa? Itu bukannya jadi bukannya sebuah kayak keputusan- taktik ya gitu? Kayak taktik. Enggak. Itu makanya saya bilang dia nggak semiskin taktik itu. Iya. Dia punya pakem yang mana pemain harus ikut. Tapi pemain yang harus jago baru bisa ngikutin pakem itu gitu loh. Menumpuk pemain semua ke belakang. Kalau pemain itu nggak punya speed di squad itu, kelar dong. Tapi menurut gue Itu yang membuat si Vlahovic sekarang jadi orang linglung. Iya. Terus Chiesa cedera, injury prone-nya jadi meningkat karena Chiesa itu harus lari 50-60 meter dari belakang. Enggak kalau Chiesa Bayangin mah lu. emang injury prone aja. Kalau Chiesa kan dari yang habis Euro itu kan. Dari habis yang- ACL. Iya, dari yang habis Euro itu Ya kan. nggak tahu ACL dia lawan Roma. Iya, Dia lari tahu dari lah. belakang, tabrak ACL. ACL kena. ACL kena. Lawan Chelsea pernah lihat Juve menang 1-0 di kandang Iya. Juve. Pernah lihat semua pemain di belakang, Chiesa sprint dari belakang, bawa bola tendang gol. Itu kan harusnya pelatih kasih tahu juga dong konsep-konsep permainan seperti itu kan Nah, akan rentan cedera. artinya dia punya pakem, tapi dia tuh nggak ketika tahu peralihan, dia tuh nggak tahu mau taruh apa di situ. Dia nggak tahu bola ini akan oper kemana. Jadilah formasi trapesium itu. Tapi eranya Mandzukic dia bisa membuat Mandzukic jadi striker sayap loh. Dan Canggih itu worth ya? loh, itu canggih loh. Mandzukic jadi defensive winger. Iya, itu Striker tapi menurut gua sayap. bagus dong. Itu dia bisa Artinya oke. tergantung Ada itu. pemainnya dong. Iya benar. Berarti dia bisa tergantung pemainnya dong. memaksimalkan pemain yang kita tadinya nggak mikir, oh ini striker yang listrik bisa menjadi pemain defensive striker. Ya karena kan ada Lorente di sana. Dia punya Lorente di sana. Dia punya Morata di sana. Tapi nggak mungkin, Mat. Kalau pelatih Tuh, semiskin ini taktik berapa itu. kali nih formasi burung sangkar Burung ini? sangkar ini. Kalau yang ini, Trapesium. Trapesium. gua agak sedikit membela ya. Kalau dari sisi, oke mungkin dia yang di periode keduanya berapa ya? 3 tahun ya? 4 tahun ya? Yang periode kedua ya? Periode kedua 3. 3 tahun kan. Tapi menurut gue itu juga transisi, Mat. Dari Juve yang lagi hancur secara finansial, dia harus kehilangan pemain bintang cukup banyak, ditambah pemain-pemain udah tua. Karena dulu ketika kita tahu dia punya BBC di belakang, gue tahu nih, ini masih akan ada masa kadaluarsanya. Ketika yang tadi dia punya BBC dengan Buffon, berganti Szczesny dan juga back-back muda, De Ligt,
Rugani. Bonucci sampai ini ke- masih ada. Ya tapi kan udah masa tua, lo nggak Iya, bisa ngandelin tua. pemain yang udah 36 tahun, 38 tahun dong untuk menjadi pemain backbone lo Tapi kan. pemain tuanya itu bisa memberikan kontribusi buat timnasnya loh. Iya. Iya. Bonucci. Iya, waktu itu Bonucci masih prime Iya. lah. Iya, Masih iya. prime, belum tua-tua banget. Tapi itu udah transisi lah. Dia kan udah nggak bisa bermain full di Liga Champions dan juga Liga Betul. secara week by week kan. Betul, Apakah ada Bapak. De Ligt, ada si siapa Rugani, terakhir juga ada Bremer juga. Iya betul Bapak, tapi Allegri itu kan setara presiden klub. Dia memilih untuk pemain-pemain itu. Iya. Dia memilih untuk tetap mempertahankan Alexandro yang entah sampai Tapi kapan. finansialnya nggak memungkinkan dia untuk fleksibel, Oke, Mat, ya kan? oke kita ambil alih. Oke, itu Peralihan berarti dia- masih bisa diperdebatkan Oke, ya, peralihan Allegri. dia, peralihan aja dah. Dari Allegri season 1, Iya. kemudian masuk Sarri. Iya. Permainan masih oke, masih juara. Iya kan? Iya. Walaupun Sarri itu manajemennya terburuk, pelatih Terburuk. 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 Dia ribut sama siapa ya, Scudetto nggak mau pesta. Tapi Sari termasuk kategori miskin taktik kayak taktik. Enggak, kalau Sarri taktik menurut gua. Ya kayak taktik. Ya. Dia paling enggak ya kayak taktik di Ya. parameter aku. Ketika dia menyuruh instruksi sesuatu, dia harus kasih tahu asal usul, asbabun nuzulnya. Jadi jelas. Waduh. Asbabun nuzulnya bagaimana cara bola sampai di gawang itu. Ya, Oke. Bukan yang sebanyak-banyaknya orang di belakang, Ya. lalu ke depan, Ya, ayo ya. serbu. Ya. Ya apa? Jadinya begitu. Iya. Nah itu yang dijadikan Allegri. Selanjutnya Conte dan Santos. Conte nih Conte. salah satu pelatih favorit saya. Ya. Menurut saya, Ya. menurut saya, Conte ini pelatih yang Berkarakter. luar biasa, karakter keras, pemain gak mau ikut out aja. Makanya saya berharap ya, jenis kayak Conte dan Allegri ini kan juga walaupun klub hancur, Ya. wah kalau pelatih lain udah ada ribut ruang ganti, Ya, ruang ganti tetap aman, ya kan? Ya. Pemain tetap respect sama dia, kecuali Bonucci. Bonucci juga pernah kan? Ya Bonucci Iya kan pernah, Allegri tapi ya. Bonucci doang. Bonucci Sampai sekarang doang. Bonucci masih benci dia. Masih benci. Tapi sisanya aman, masih aman gitu. Walaupun ada ribut antara itu dia selesaikan. Dani Alves dengan BBC, Ya, ya. dia outkan Dani Alves dan lain sebagainya. Di respect oleh semuanya. Nah, pelatih kayak begini yang cocok untuk MU sebenarnya. Dan manajemennya bagus. Pelatih Nanti 3 tahun, Ya. tim udah bersatu, pecat. Cocok ya Conte ya. Oh, Iya. itu fans MU Mancunian tuh. Enggak. Masukkan Mama, Enggak, Conte iya. adalah pelatih yang Iya, cocok untuk Allegri, MU. itu Allegri. Allegri pecat. Kalau Allegri. Conte pertahanan masih aman. Tapi kenapa Conte itu saya bilang miskin taktik? Pelatih ini Anda Anda fans Inter pernah Iya. nonton Inter Pernah main. nonton era Berkali-kali Conte. Anda nonton Inter main. Permainan dia adalah wingback. Iya. Tok, Itu cukup. Template berarti. nggak ada plan B-nya memang. Dan dia punya itu satu pakem, dia tuh nggak punya plan B, bermainnya tetap sama. Tapi kemudian tergantung ramuan pelatih lawan bisa nggak nembus ini. Iya, Dan iya, jarang iya. orang bisa. Itu jagonya Conte karena jeleknya pemain gitu. itu disiplin di posisi-posisinya. Ya, berarti Conte itu tipe pelatih yang menggunakan dari menit awal sampai menit 90 Iya. menit. Iya. Menggunakan teknik itu terus. Nah, Iya, makanya gitu terus. kalau aku bilang, kalau Anda tadi bandingin, siapa sih pemain Juve era Allegri terakhir? Pak, masih ada Ronaldo. Masih ada. Tapi Ronaldo dibuang dong sama Allegri. Pas Ya, Allegri masuk Allegri Ronaldo dibuang. dibuang. Dibuang ya. Karena Ada- Allegri emang bilang dia nggak mau tim yang lagi transisi Iya. dengan pemain muda, Iya. justru dibangun sama pemain tua kayak Iya, Ronaldo iya. gitu. Dia, enggak, Ronaldo ketika dengar Allegri masuk, Iya. Ronaldo cabut karena tahu pasti akan Nggak kepake. kurang, Iya. bukan kurang jumlah golnya, Oh, karena oke. bermainnya bertahan banget. Bertahan kan. banget. Nah tapi kan masih punya Vlahovic, Iya. di Bala ada situ musim, ada Chiesa, ada macam-macam. Terus tengahnya siapa, Mat? Jelek, McKennie. Siapa lagi Oke, ya Allegri? oke, kita bandingkan dengan Conte era juara pertama kali. Iya, bagus. S3 itu. Garibia, Anda tahu nggak pemain S3 Garibia? Siapa sih? Ah, kan? Garibia siapa? S3 Garibia, cari aja S3 Garibia. Garibia, coba cari. De Inti. Garibia. Cadangannya baru Paolo De Keglie. Oh iya, Paolo Cegli tahu. Nah intinya S3 Garibia, pemain Paraguay. Gua sampai lupa. Oh iya ada ya? Ada. Conte menyulap dia jadi pemain. Ini wingback dari mana? Semua fans Juve sama kayak, ini siapa sih? Bukannya eranya itu dia siapa bekirnya? Abis itu baru Alexandro masuk. Oh iya, Alexander. Alexandro kan 9 musim. Iya. Nah, coba bayangin. Di tengah, emang udah jadi tuh. Pirlo diambil dengan status apa? Iya pelatih ya. Dengan status gagal. Udah habis Iya, di udah Milan. habis. Diambil sama dia. Emang Vidal orang tahu? Enggak, disulap jadi tentara sama Conte. Siapa lagi? Bagus dong berarti Conte. Ya makanya kalau Anda bandingin Allegri bilang Iya, tadi iya. pemainnya Conte bagus tapi pakemnya itu. Cuma bedanya Itu aja. Itu aja kalau parameter miskin taktik. Iya. Aku bisa masukin Conte nih. Iya. Karena dia nggak punya plan Plan B. B, oke, ada Main di taktiknya Itali. doang ya. Siapa strikernya? Eder sama Pele sudah di mana? Iya. Kalahin apa Jerman, Iya, apa iya, kalian iya. Spanyol.
Iya kan? Masuk sampai 8 besar. Lawan Belgia, Lukaku sampai pegang kepala, si kucil ini terus dipukul dari belakang. Iya, Conte miskin sih memang kalau taktikalnya. Iya, Taktikalnya. tapi kan gitu aja, tapi disiplin pemainnya. Bagus. Itu ada yang pakai drone dari atas tuh, ketika lihat Italia bagaimana defense, art of defense-nya Conte tuh. Iya. Ketika bergerak, semua bergerak ke sini, satu irama. Itu kayak gini terus tuh. Gini terus, dapat bola, dia tahu pemain itu taruh kemana bolanya. Allegri beda. Allegri nggak tahu bola ini mau diapain. Numpuk di belakang. Kalau Dan kita gitu. mengenal juga kalau Conte adalah tipe pelatih yang sangat ekspresif kan, Betul. di pinggir lapangan. Kalau lu berdua lebih suka pelatih yang ekspresif atau pasif? Ekspresif. Ten Hag agak sedikit pasif ya situasi menurut gue. reaktif sih kalau menurut gue nggak pengen yang terlalu diem kayak dulu eranya siapa ya, Ole gitu misalkan duduk Ole, doang iya. atau Van Hal Rangnick. Nah Rangnick juga duduk doang gitu Rangnick kan. Kalau duduk. Van Hal kan ekspresif gitu kan. Duduk sama nyatet. Iya, nah gue nggak suka tuh pelatih yang terlalu pasif juga. Aku aktif banget karena pemain itu kan butuh Iya, dorongan. suntikan Gua 20% tambahan dari pelatih lah betul. untuk semangatnya, Nah, untuk Conte kan begitu disiplinnya. kan? Conte begitu Bukan kan? Dia mah itu agresif dia. Pak. Emerson Royal itu kalau bisa dilempar. Sumpah zaman di Tottenham itu. Iya kan? Iya, Dimaki-maki terus. Son sampai muntah kan di pinggir lapangan. Iya. Ya Conte Iya. gitu. Jadi Conte itu bisa bikin pemain disiplin, main tapi dia cuma punya satu plan. Iya. Ketika plannya, makanya kenapa Conte itu selalu gagal di 16 besar Liga Champions. Champions, iya. Karena ketika masuk 8 besar, ini pelatih-pelatih yang punya plan A, plan B, plan C. Betul. Iya, banyak. Nah, Conte itu Banyak. mentok di 16 besar. Oke. Dia Dan punya memang terkenal penasarannya juga itu adalah itu. Conte ketika masuk di sebuah tim kalau nggak salah tuh waktu pertama Tim kali itu berubah, megang pasti. Spurs, dia pertama kali langsung memberikan pola latihan fisik Iya, yang itu sampai semua muntah-muntah diucapkan. semua. Betul. Dan yang tidak ada di Allegri. Makanya De Ligt ketika pindah ke Bayern Munchen, Iya. pelatih Munchen kaget. Kok fisik De Ligt sejelek ini? Lemah. Dipisah latihannya. Karena Allegri itu yang penting kalian di belakang sama-sama. Sama-sama di Pragmatis. belakang. Berarti pemain enak ya. Saya dari awal jangan bilang saya suka Allegri karena keduanya jelek ini terus jadi nggak suka. Enggak, dari awal dia diambil jadi pengganti Conte saya nggak suka. Nggak suka. Karena dia juara dengan Milan di saat Milan pemain tua yang bintang. Habis itu transisinya dia ketemu juga. Iya. Iya kan? Iya. Dia bisa sustain lah. Dapat yang oke lah. Bisa bertahan itu dengan skuad yang apa adanya. Betul. Selanjutnya Santos. Tapi nggak bisa ini. Santos ini tipikal yang Allegri. Oh. Ini ada dua tipikal yang berbeda dari Membiarkan. sisi parameter miskin taktik saya. Kenapa? Conte favorit saya gitu. Tapi dia secara miskin taktik saya karena dia cuma punya satu plan. Kalau Santos ini yang tipikal Allegri. Tumpuk semua pemain ke depan, ketika pemain kita udah pegang bola, atur. Tapi kan berbeda. Santos itu kalau gue sih lebih banyak mengenalnya dia ngelatih timnas ya, Iya. Portugal. Kebutuhan klub bermain di liga dengan Betul. kebutuhan timnas Betul. bermain Beda, di makanya turnamen kan betul. berbeda. Kenapa saya kesel sama Allegri? Kenapa? Anda punya tim yang dibangun untuk menyerang, peninggalan Sarri dan juga Pirlo. Tapi di bawahnya Tapi di bawah Bertahan. jadi bertahan. Bertahan. Maksud aku ini bertahan tetap kokoh, menyerang juga oke nih. Ada Chiesa, kamu di kanan ada Dybala, depan punya Vlahovic. Di tengah kamu masih punya pengatur seperti Locatelli. Kamu masih punya daya jelajah seperti Rabiot yang bisa manuver dari lini kedua. Tapi kenapa semua 5 pemain ini disuruh bertahan dulu? Habis itu baru Rabiot atur deh. Rabiot. Tapi gue selalu membela dari sisi itunya karena gue sekali lagi melihat Chiesa abis Euro nggak pernah lagi Chiesa yang sama. Apalagi abis ACL tadi si Enggak, habis Euro itu baru kemarin-kemarin ini. enggak abis Euro yang 2 tahun Ya, langsung yang juara ACL. itu. Langsung Nah ACL. maksud gue Langsung cedera. abis ACL dia udah nggak pernah jadi Chiesa yang sama. Jadi Allegri pun juga nggak bisa maksimalkan dia. Vlahovic oke lah menurut gue dia masih harus disuplai lebih banyak. Terus juga sisanya siapa? Locatelli. Terus juga tadi siapa? Anda sudah lihat Locatelli perbedaan saat ini? Jelek, Anda kan? udah lihat? Oh dipanggil lagi, mau dipanggil lagi sama Masuk lagi. Spalletti, bos. Kalau bagus Juve nggak akan sering 4 kali di Liga. Di lini depannya, Vlahovicnya. Vlahovic kan lagi bagus sekarang kan. Anda cuma melihat 2 gol, dia 2 gol. Anda kemarin nggak lihat draw gara-gara apa? Iya, efektivitasnya Depan memang gawang. dia banyak buang peluang. Betul, cuma lini terakhirnya itu belum klop. Iya. Kopp Miner, Silde sama Justru Nico itu cedera. orang-orang lain di luar Vlahovic itu menurut gue belum ada yang konsisten nyetak gol. Itu Nggak juga ada yang striker, milik cedera 3 bulan. suruh siapa dia lepas Moiskin. Moiskin malah ngacor kan? Allegri tuh, bikin Moiskin hancur di Ini Juventus. Mota yang buang, bukan Allegri dong. Tapi Allegri Moiskin 1 gol sepanjang musim. Iya juga sih. Iya. Itu juga. Allegri sampai kayak gitu. Tapi balik lagi ngomong ke Santos nih. Ini Coba. kan Itu sih memang miskin taktik, gue juga setuju kalau ini Iya, gue sih. juga setuju mungkin ya. Iya. Tapi satu sisi yang plusnya dari Santos adalah dia punya karakter yang cukup di-respect sama pemain-pemain Portugal. Itu yang nah, sama menurut kayak- menurut kalian penting nggak untuk seorang pelatih di-respect
Atau justru lebih penting, yang penting kayak taktik? Penting. Gue lebih melihat lebih penting itu pertama sih. Lo harus mendapatkan Respect dari pemain ruang ganti dulu ya. ruang ganti Kamu dulu. harus menguasai ruang ganti gitu. Allegri ini kan belajar banget di Milan kan. Dia cukup tidak oke sama Ibra. Dari tadi alergi terus dia. Dia emang bencinya sama Alex tiga personal ini. kalau dia. Contohnya cuma 3 ini. Iya, ini Santos nih. Kalau Santos benci nggak sama Santos? Santos, kalau saya nggak fans Portugal juga kan. Nggak nonton. Tapi kalau melihat secara kacamata murni, ini pelatih ya tipikal yang nggak tahu ketika bola di kaki pemainnya harus diapain. Iya. Sementara dia punya skuad yang bisa Mewah banget melihat sih. seluruh peluang. Ya. Jadi Mewah. kalau dia melakukan pergantian pemain siapa aja sah. Iya dong. Iya makanya Karena bagasi pemainnya bagus-bagus. Betul. semua. makanya pilihan pemain yang dia ganti itu adalah udah keberuntungan. Eder dimasukin. Iya. Mengganti siapa waktu itu strikernya. Iya. Oh tiba-tiba ngegolin. Ada Udah. pemain baru tuh Gonzalo. Gonzalo Guedes. Gonzalo Guedes apa? Sekarang Ya, Ramos yang Gonzalo sekarang. Ramos. Gonzalo Sporting ya. Yang akhirnya diganti. Sekarang di PSG kan. Yang akhirnya dia ganti Ronaldo tapi begitu Ya. dia jadi starter nggak bisa golin juga gitu kan. Oke, kita lanjut ke pelatih yang kayak taktik, Mas. Kayak taktik. Gue dulu udah miskin taktik dulu. Oh iya, miskin dulu. Benar. Udah main kayak taktik dulu aja. Benar. Gue pertama Simeone. Simeone kenapa? Karena memang dia plannya hanya zaman 4-4-2 yang flat dulu, itu menurut gue taktik terbaiknya dia. Begitu dia mencoba beradaptasi dengan sistem main sempat jadi 3 center back, sekarang lebih dengan double pivot juga, dia udah nggak bisa tampil dengan terbaiknya. Jadi memang ini pelatih yang pragmatis minded, defensive minded, dan harus pemain yang cocok sama gaya mainnya. Dan ketika itu semua berubah, pemain-pemainnya dipretelin, dia nggak bisa lagi nampilin squad yang kayak era di waktu juara La Liga waktu itu. Tapi waktu itu gue cukup kagum loh dengan strateginya dia ketika dia berhasil menahan laju 2 Yang tim era Covid besar. ya? Iya betul. Era Covid. Dan permainan kerasnya mereka loh. Iya, yang bikin Itu sih seluruh karakter supporter dan pemain sama sih kayaknya. Iya. Dan itu membuat permainan-permainan kayak bola pendek-pendeknya Barcelona jadi hilang, permainan kreativitasnya Real Madrid juga jadi hilang. Tapi itu based on apa ya, ibaratnya kayak perform of the day masing-masing pemainnya. Waktu itu juga si Madrid sama Barca lagi berantakan di musim itu. Dan di saat yang sama dia waktu itu permainnya sempat ada 3 center back juga dia coba. Striker waktu itu gue lupa siapa waktu itu ya. Bukan Griezmann ya? Bukan Griezmann waktu itu. Morata yang sampai masuk final Liga Champion kan? Iya. Bukan final Liga Champion dong. Bukan final Liga Champion. Yang juara La Liga itu nggak sampai final Liga Champion. Juara Liga Champion. Ya, Lorente bukan sih? Dia ambil Lorente balik. Enggak ya? Bukan. Torres enggak? Bukan. Torres Torres ada di situ. Torres sempat balik loh. Torres sudah balik. Tapi intinya ketika pemain-pemainnya bukan lagi dengan karakter yang sama, dia mencoba bermain lebih menyerang dengan Yannick Carrasco nih ya, Thomas Lemar, Luis Suarez. Iya kan, Luis Suarez. Itu kan menurut gue game changer di Luis Suarez. Ini kayak nonton MU di musim terakhir Van Persie di musim terakhir Ferguson. Ini kalau nggak ada Van Persie menurut gue nggak akan juara menurut gue MU. Karena secara permainan menurut gue udah template dan harus ada satu orang yang bisa menggendong. Menurut gue Luis Suarez benar-benar menggendong banget, ditambah waktu itu Lorente ada Felix juga, Felix. Iya kan? Joe Felix jelek buat gue. Oh, Lorente main dari sayap ya. Lorente main dari sayap begitu menjadi back tengah, jadi sayap kanan. Saul udah nggak begitu bagus itu waktu itu ya. Jadi memang ini pelatih yang udah habis menurut gua untuk dia bisa menerapkan taktik berkembang lagi. Tapi memang dengan dia sudah melarikan 2 trofi juara, terus juga pernah final Liga Champions 2 kali juga ya, menurut gua dengan kapasitas yang ada dia layak ada disematkan sebagai pelatih yang mungkin legend lah buat Atletico Madrid sekarang. Tapi menurut gue secara taktikal, menurut gue dia membosankan sih. Nggak punya plan B ketika taktikalnya nggak bisa. Dia cukup lama ya sama Atletico ya? Lama dari 2000. Kalau saya ya, kalau saya Simeone itu cukup adaptif loh. Enggak dong, adaptif gimana? Cukup adaptif. Tapi nggak works. Adaptifnya di mana, Mas? Ya kalau nggak works kembali lagi ke... Ya tapi mesin taktik berarti namanya. Ya tapi adaptif itu kan menunjukkan bahwa dia punya plan B. Oh, berbeda lagi sama kayak kasus Conte yang mau kalah mau menang plannya itu aja kan. Iya. Nah, kayak sekarang permainan si Atletico nggak membosankan itu kan. Ya tapi nggak jauh nggak kemana-mana, Maksudnya itu. Maksud gue ketika dia mencoba beralih dari pragmatismenya dia, dari template-nya dia nggak bisa kemana-mana. Gitu. Dia pragmatis ketika mungkin unggul 2 gol. Ya. Dia akan pragmatis. Kita Dulu akan enggak, dulu pragmatis banget. Dulu pragmatis dari awal. Dan kawan-kawan. Iya, kan. mainnya kan andalannya Yannick Carrasco dan ini dari sayap-sayap kan. Untuk terobos counter gitu. Sekarang sih memang mencoba lebih atraktif dia. Betul, tapi ketika dia ketinggalan misalnya, kan ketinggalan, dia punya plan, dia punya pemain yang di cadangan yang betul-betul
betul-betul super sub. Iya, Dulu kan Koke sering banget tuh. Iya. Kalau menang, Waktu muda dia ya. taruh dulu tuh. Kalau Iya, kalau iya. udah menang, Koke masuk, Buat ajar-ajar jadi pemain di tengah. tabrak-tabrakin ya, Iya, main kalau keras udah ya. kalah dia masukin kayak Saul yang Iya. punya umpan-umpan bagus. Artinya secara pergantian pemain pun sampai pergantian pemain Tapi dia punya plan template, pemain. Mat. Maksudnya itu aja main-main Iya, yang tadi dia kalau- gunakan itu aja menurut Ya gua. karena skuadnya itu aja gimana sih? Kecuali bursa transfer dibuka di minggu itu. Dia beli ini. Jadi gua nggak merasa Simeone tuh ya, Artinya kayak dia mencoba adaptif sih, tapi menurut gua dengan adaptif ini dia justru Tapi nggak keluar dari works. zona nyamannya dan menurut gua nggak works sekarang, nggak akan kemana-mana menurut gua. Atau di bawah bisa Zidane. dibilang ternyata kayaknya Simeone ini nggak bisa mengikuti perkembangan sepak bola Benar, modern iya. saat Udah ini. Tapi kemarin dua kali sempat iseng-iseng nonton Atletico Atletico. gitu. Aku sempat bilang Koci juga, Koci harus nonton Gallagher di Atletico deh. Iya. Iya, Gallagher tuh gimana tuh sekarang? Menurut Koci Gallagher itu kenapa gitu. Terus Koci bilang, itu orang ada otot doang, nggak ada otak. Nah, tepat dia ke Atletico. Iya. Simone jadi Butuh dia tuh. badak di tengah. Butuh pemain Betul. seperti Dan itu. dia Lebih- itu punya passing, akurasinya ya standar lah. Standar. Tapi punya kan, bukan Iya. tipikal yang Gattuso Iya, kan. iya, iya. Bukan Cuma tipikal nabrak yang doang, tabrak ya. doang, habis itu kasih bola ke siapa gitu Iya, kan. Yang penting Take mutus low. aliran bola. Iya, ini enggak, dia putus aliran bola, dia tahu arahin bola kemana. Makanya Griezmann di depan itu cukup dimanjakan. Iya. Nah, tergantung duetnya di tengah. Kalau duetnya pernah aku nonton yang duetnya De Paul. Iya. Nah, De Paul juga akurasi berantakan tuh. Double Iya. pivotnya, Iya. double pivotnya itu. Tapi lebih stylish kan De Paul Iya, itu lebih masuk ke dalam dari jelas. Iya. Nah, kalau lagi dia ditaruh ke belakang, artinya si Simeone ini adaptif dengan skuad yang ada dia punya gitu loh. Ya, Dia karena- bisa bikin taktik apa aja nih dengan skuad. Misal, Iya. dia taruh Lodi. Oh, ya, Renan Oke, Lodi. serang dari kanan nih. Serang dari kiri sebagai Wingback dia. wingback gitu. Tapi kadang-kadang dia taruh Lino di situ. Iya. Yang memang Buat dia apa, gitu? main menyerang. Winger Dia main nyerang. menyerang dan winger, dia butuh winger. Jadi yang wingbacknya itu ada di atas. Iya. Jadi yang pressnya dari atas. Nah gitu, jadi ini orang nggak semiskin taktik itu sih menurut aku ya. Iya. Cukup punya Cukup punya variasi. variasi. Dia mencoba, tapi menurut gue memang karena itu udah stuck di taktikal dia yang dulu, dia udah nggak bisa mengembangkan lagi dengan taktikal. Dia berarti udah nggak bisa menghadirkan romantisme dia waktu sukses. Akhirnya dia mencoba mengeluarkan pakem yang baru ini dengan bermain lebih atraktif. Tapi menurut gue, ya dia udah keluar dari zona nyamannya dan akhirnya berantakan. Nggak akan kemana-mana menurut gue Simeone ini udah habis lah masanya di Atletico Madrid. Gue sih sepakat kalau untuk tapi Simeone itu dulu nggak sih- akan kemana-mana. dulu sih gila. dengan Tapi Atletico dulu Madrid ya. backnya gila. Gila, Gimenez Godin, sama Gimenez, Godin. itu gila emang. Tapi kan dulu, Mat. Iya. Iya, maksudnya Sepak bola kan ke depan. efek pemainnya Felipe kan. Luis, Rodri. ada Pereira, Iya, Rodri. 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 Bayangin coba, maksudnya dia mau main keras. Kalau Simeone ngelatih Liga Inggris, klub mana yang cocok? West Ham. Ayo. Ya klub mana yang cocok? Siapa Buat yang Simeone. Everton. Iya, kayak gitu-gitu West Ham, Setuju Everton. gue Everton. Setuju, iya. Pragmatis begitu modelnya, Iya. defensif pragmatis ya gitu modelnya. Dan pasti Everton juga dipastikan tidak kemana-mana. Tetap Iya. di mediocre. Iya. Iya, iya. Iya nggak? Iya Setuju nggak? Setuju gue. Tapi nggak ke bawah kan. Everton kan 3 musim ini ada di bawah terus. Oh, iya. bawah. Akan ke tengah. Iya, ke tengah. Ya, Ke tapi kan tengah tidak lah. akan pernah bisa untuk Ya, jadi karena 4 besar atau juara. Moyes dibilang sukses aja urutan 10 Everton berturut-turut. Masa itu patokan sukses Emang bego Moyes? itu kalau Moyes mah. Iya, makanya. Iya. Kenapa ya? Berarti MU udah milih- jago kalau milih- Simone bisa peringkat 8. Kenapa MU Peringkat pilih 7. Moyes ya? Karena Sir Alex, Tita. Karena Skotlandia aja. Tita dari bos besar. Iya, Moyes, iya, suksesor saya. Berarti kesalahan Ferguson di situ tuh. Iya, Itu. oke. Selain Sama beli BB. Wah, transfer Pemain termurah. Homos Nah, ini pernah, yang Ben? paling menarik. Ten Hag. Kenapa Ten Hag, Ji? Ya lo lihat nggak ada perubahan formasi dari awal sampai akhir? Kan nggak ada era Ten Hag. Terus juga Tapi 2 trofi loh. itu kardus. Nah ini, gue yang bilang itu kardus itu Koci bilang. Dia bilang Arteta dengan segala macamnya tapi nggak bisa Saya menghasilkan. nggak setuju dia bilang prestasi. Arteta harus Miskin taktik. out sih. Iya, menurut gue Anjing tim Iya. ini dibangun dari Nol, peralihan kan? Wenger Iya. bangsat. Gue juga setuju. Gue juga nggak setuju kalau Arteta di outin. Iya. Karena gue ngelihat Arsenal di bawah Arteta ini. Gini, Wah, tinggal Ya. dikit lagi. Iya. Koci dengan segala respect untukmu. Giliran kita bahas Arsenal, Arteta harusnya beli ini. Iya. Karena dia tolol, nggak mau beli ini. Dia nggak punya pelapis. Giliran kita bahas MU, Ten Hag nggak punya kuasa untuk itu Standar biasa. ganda. Gimana Standar sih? ganda. Ini biasa Gimana nih. sih, Berarti Koci? Koci standar ganda. Iya. Benar di sini. Sementara kita semua sama-sama nggak tahu dapurnya 2 klub ini kayak Iya. gimana. Udah kita Iya. sering dibahas dibandingkan adalah katanya Arteta udah bisa beli pemain banyak. Lokonga, terus siapa Tavares, Iya. tusuk gigi. Lo coba cek harganya berapa? Ada nggak yang sama Anthony 100 juta? Dan dibilang tapi itu Arteta yang Arteta beli. yang milih, kan? Yang milih. Bukan- Kalau di bukan- Ten Hag manajemen yang milih. Ineos yang Nah, milih. padahal semua mantan Ajax sendiri. Oke, sekarang kita lagi bahas Mumpung dengan dia Ten nggak Hag. ada Iya. nih kita. Performa MU stuck alias malah justru lebih menurun gitu. Iya. Nah, ini salah pemain atau salah strategi Ten Hag atau salah Ineos?
dari Ayo. orang awam. Boleh Boleh. dulu deh. Orang Lo kan tadi memuji Kalau kan? jawabannya Koci kita udah tahu dong. Malaikat. Ya, salahnya siapa? dari malaikat, Yes. bukan setan. Enggak. Setan merah. Nggak mungkin. Setan merah kan. Penjual senjata nggak mungkin. Malaikat hitam. Oh iya. Sekarang kondisinya MU Black sedang Angel. terpuruk. Black Angel. Jadi Nanti Black menurut Angel. kalian salah Hanya siapa? boleh Muhammad yang ngomong gitu. Kalau gue yang ngomong salah nanti kok. Lawannya setan merah, Black Angel. Salah siapa kondisi MU saat ini? Salah pelatih kah? Salah pemain kah? Atau salah Ineos? Oke. Manajemen udah berubah. Betul. Ya. Oke. 1 tahun lah. Ya. 6 bulan lah dia baru mulai 6 bulan. berubah 6 bulan. Tapi kita nggak bisa bilang Ten Hag ini orang baru. Ya. Iya ya. Dengan segala respect untuk Ten Hag, Tapi saya bisa dibilang orang baik dong. betul, orang baik. Orang baik. Sepak Baik bola. dong, ada punya Baik. niat ya. Sepak bola Lanjut. nggak butuh orang baik. Lanjut. Anak abah dia. Ya. Ke situ arahnya. Aman. Dapat lagi masuk lagi. Iya, benar. Masih relate. Masih relate ternyata. Ten Hag itu secara permainan oke. Oke. Secara strategi oke. Iya, iya. Kita ambil contoh ya, kita mau ambil contoh masa Ten Hag di Utrecht. Iya, Ambil bisa. contoh Ten Hag di Ajax Ajax, dong. iya. Dan dengan segala keterbatasan skuad yang dia miliki, dengan kelas-kelas begitu-begitu aja ya, dia bisa menjual pemain dengan semahal itu, artinya dia sukses lah. Iya. Dan ditambah Ajaxnya berprestasi juga, Iya. permainannya juga oke banget. Artinya ini pelatih bagus, oke? Iya, iya. Dia udah kecebur di dalam MU yang ada di kubangan. Pilihannya adalah bertahan, Ten Hag stay atau Ten Hag out. Iya. Dia ini bagus, tapi harus out karena dia udah ada di bagian yang harus ditumbangkan dari reformasi besar-besaran Betul. MU. Ya, harus. Karena dia udah 2 tahun di dalam itu. Iya. Nah, jadi dia harus keluar. Siapa pelatih yang paling cocok? 2 nama ini. Kenapa? Begini, kenapa? Iya. Kenapa ya? MU dari pelatih Jadi- tersukses setelah Ferguson siapa? Aku mau tanya. Mourinho. Jose Mourinho. Pendekatan Jose Mourinho adalah Itu keras dan sama. disiplin nggak? Iya. Itu tersukses disiplin. urutan 2 kan? Iya, Bahkan iya. Mourinho dia bilang, urutan 2 itu udah kayak juara waktu itu. Betul. Iya. Karena kalian nggak tahu dapurnya MU kayak apa. Betul, betul. Betul. Artinya butuh orang yang sekencang ini Betul. untuk beresin dulu ruang ganti, Iya. berkelahi sama manajemen. Iya, iya. Oke? Setelah masuk. Setelah ini kembali lagi ke titik 0 dari minus 100 ini. Iya. Ya, baru terserah deh. Ada yang konten mau dicopot, terserah gitu. Iya. Tapi Ten Hag ini bagus, iya. Tapi dia udah ada 2 tahun dalam ini. Udah nggak fair kalau kita bilang dia merubah dari dalam. Jadi kondisinya siapa yang salah? Pemain kah? Ten Hag kah? Atau pemilik? Manajemen? Semua sih. Kalau orang kayak Rashford, Ten Hag juga nggak bisa mengeluarkan performa terbaik, ditambah nggak bisa atur ini orang dengan egoisnya segitu dan masih dimainin terus. Bukan salah Ten Hag. Ten Hag lah yang salah. Jadi Ten Hag yang salah. Ten Hag yang salah Lo, gitu. menurut lo? Ya Ten Hag yang salah karena oke, orang bilang pemain yang kalau nggak bisa passing salah pemain. Iya. Tapi ya lu yang masang Bruno, lu yang masang Rashford berkali-kali, walaupun mungkin skuad kedalamannya nggak terlalu nggak terlalu dalam Dalot di gitu bek ya. kiri berkali-kali. Ya tapi Ten Hag yang gua nggak suka adalah Ten Hag adalah lip service-nya gitu. Dia setiap abis kalah dia nggak mau mengakui bahwa taktik gua tuh goblok gitu dengan masang Dalot lebih inverted menjadi pemain depan di saat lu ketika di transisi counter attack dari lawan pasti dieksposnya gampang banget tengah dan juga backnya. Berapa kali kita lihat di lawan Palace, lawan Liverpool, lawan Spurs dengan gampang diekspos, bahkan lawan Twente aja dengan gampang diekspos, tapi masih tetap kekeh dengan cara bermain yang sama seperti itu. Menurut gue jadi dia nggak punya taktik yang bisa merubah. Artinya dia punya terlalu idealis, dia nggak bisa mengaplikasikan dengan skuad yang ada. No. Jadi menurut gue dia adalah kesalahan yang terbesar yang sekarang dipegang MU adalah membiarkan Ten Hag ada di sana dan sudah mendatangkan pemain-pemain yang dari Ajax menurut gua. Iya. Karena menurut gua Ini pemain pilihan dia. Gua nggak percaya kalau kalau itu tuh dibilang sekarang ini nggak. pilihan manajemen. Kan banyak juga dibilang Ten Hag ini tidak mendapatkan pemain yang diinginkan. Mana enggak? cuman De Jong yang tidak bisa didapatkan gitu. Oke. Cuman De Jong gitu. Memang ada isu di awal musim kan yang tapi apa sih koran dari Amerika yang sering bikin hoax tuh yang memang katanya Ineos hanya akan menerima requestan posisi bukan nama. Tapi itu bukan dari media yang benar-benar valid yang Iya. kredibel gitu kan. New York Times ya? Dan bukan New York antara Times. apa sih yang suka Pos Kota. Bukan. Jadi emang dia suka bikin gosip untuk Hoax ya. untuk bola lah. Cuman masa iya De Ligt terus siapa yang baru Mazraoui bukan keluar dari mulut Ten Hag tuh menurut gua nggak mungkin manajemen Iya. mendatangkan orang-orang yang Dan mantan dia. orang-orang ini itu udah ada di bawah Ten Hag di era sebelumnya. Iya. Artinya Ten Hag ya harusnya udah tahu dong dengan pemain ini gitu. Betul.
Kalaupun seandainya ya, kita berandai-andai, oke lah, taruhlah itu pilihan ini. Aku yakin dia di cadangan. Tapi kan langsung main. Iya. Mas Rawi dicadangin. Kalau itu bukan keinginan dia. Pertandingan ketiga ya langsung main. Tapi langsung main. Anthony awal-awal main nggak? Main terus. Berarti flop aja setahun. Artinya memang keinginan dia. Emang keinginan dia. Kalaupun itu berbeda dengan keinginan dia, ya jangan main. Jangan Iya, dimainin. itu maksud gua. Taruh aja dulu. Iya, ada nanti. Wan Bisaka. Iya, benar. Nah kalau misalkan kemarin ada yang bilang Itu agak masuk akal itu. manajemen yang salah, gue bilang lu bisa Ten Hag-nya nggak punya kuasa untuk bisa membuang pemain, terutama pemain-pemain yang mungkin marquee player atau iconic playernya. Lu bisa melakukan itu sama Ronaldo kok. Lu bisa melakukan sama Sancho kok yang gajinya Banyak mahal. loh yang udah dibuang sama Ya kan? Ten Hag di Jadi eranya menurut- Ten Hag. Iya. De Gea bisa lu perlakukan dengan sangat menurut gue Lingard tragis ya seperti dibuang. itu kan. Iya. Kalau Lingard Bagus tuh lagi di Villa. Kalau Lingard tuh bodo amat gue kan maksud gue. Iya. Tapi kenapa lu nggak bisa melakukan hal yang sama Rashford sama Bruno yang katanya sekarang netizen tercuci otak katanya Nih, mereka toksik gitu. Betul. Contohnya aja Van de Beek. Iya, Van de Beek. Dibeli dengan mahal. Iya. Jadi flop ya. 6 bulan. Nah, kalau dia kayak taktik, kenapa dia nggak bisa pakai Van de Beek? Iya ya. Gue nggak ngerti, kenapa dia bisa pakai dia di Ajax, tapi di MU dia sama sekali bahkan nggak ngasih kesempatan cukup panjang gitu, 5 match, 10 match sebagai starter. Enggak, ini paling 1 match, 2 match, udah cadangan. Bahkan dibuang habis itu. Dan pergantian pemainnya menurut lu Iya. template atau enggak? Template. Dan Makanya, bahkan makanya Di luar Nurul. secara subjektivitas Ten Hag itu udah akan subjektivitasnya udah kuat banget, idealismenya akan kuat banget karena dia udah 2 tahun di dalam Betul. toxic Toxic, ini. iya, betul. Jadi Jadi kalau udah memang kena. mau dirubah, Iya. saya nggak bilang dia pelatih jelek, bagus. Dia bagusnya harus dari keluar. mana, Mat? Dia harus Enggak, keluar dari menurut MU. saya- Bagusnya dari mana, Mat? Menurut Nggak saya, tahu, Mat. menurut saya untuk standar Dia parameternya tadi Ajax. iya. Lah kalau Frank de Boer 4 Ajax loh, dia jadi pelatih Betul. tertolol di Premier League sama Serie A menurut gua. Frank de Betul, Boer, ya. betul. Maksudnya untuk standar dia ini top Ya, atau belum. jelek banget, Ya, ya. enggak. Dia Gua itu setuju standar, nih. standar masih oke. Gua bilang dia bukan pelatih jelek, tapi Iya. dia bukan pelatih top menurut gua untuk bisa membawa Atau MU. mungkin ya, Iya bukan kan? pelatih yang tepat untuk MU. Iya, iya, iya. Iya, mungkin itu Bisa ya. juga Iya, itu. tapi bukan pelatih yang jelek yang harus disalahkan dari segala kehancuran MU. Iya. Karena dia udah masuk dalam ketoksikan ini, kalau mau reformasi sekalian. Iya. Bongkar semua. Bongkar semua sekaligus dengan dia. Oke, masuk yang baru yang bisa taruh Rashford jadi wingback. Allegri ya ada Nggak pilihannya. usah. Jangan. Rashford Jangan, buang jangan. sekalian. Daripada dia pegaya-pegayan, kok nggak kalau- mau ikut saya kok keluar dari sini. Kalau pelatih underrated kira-kira cocok nggak untuk MU? Misal McKenna. Pelatih-pelatih yang tidak ya mungkin Enggak, spesialisasi pelatih. Kita Atau- respect-respectnya sama Ranieri ya. Kurang apa dia bergelimang di ini. Tapi dia nggak pernah meraih trofi besar dengan klub besar. Iya, iya, iya. Di Roma nggak ada, di Juve nggak ada, di mana-mana nggak ada. Inter juga pernah ya Ranieri ya. Pernah kan? busuk. Ya, tapi dia nggak pernah dapat trofi besar. Oke. Artinya tapi kalau dia pegang tim-tim yang hampir degradasi, Iya. selamat itu tim. Leicester. Iya, Artinya memang spesialisasinya untuk menyelamatkan udah tim yang ada. lagi Iya, kapal mau menyelamatkan karam tim, ya. Iya. Nah gitu, jadi kayak Potter lah tiba-tiba ke Chelsea. Iya. Berantakan. Berantakan juga. Allardyce. Ya Ini udah. saya setuju. Ini pasti lah. Ya udah kalau setuju ya udah lah. Ya Tadi nggak cuma perlu banyak. ngomong tak 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 Iya, doang ya. sepakat. bagaimana? Saya nih, Ya. Dia sempat ini ya pelatih timnas ya. Timnas, tapi kan Timnas. ketahuan itu kan yang disadap dia Oh, iya. itu kan. Iya. hancur banget tuh. Oke, udah case close lah. Ini Case gue close juga udah. pasti setuju kalau Allardyce adalah pelatih yang miskin taktik. Ya. Kita lanjut ke pelatih yang kaya taktik. Mamat, Guardiola, Lippi, Sama sih. dan juga Mancini. Oke, Guardiola. Oh ya, Kita mengakui semua lah ya. Iya. Ya. ya. Dari zaman Barcelona, Setuju. dari zaman di Munchen, dia pindah kemana saja jadi. Iya. Tapi kalau bilang dia hanya bisa kebagian pemain-pemain besar, Enggak juga ya. Sekarang sih nggak juga sih. Ya, Ya dia buktinya selalu di dapat City pemain dia besar. bisa. Ya iya, tapi Dia memang selalu dia dapat nggak punya pemain opsi, nggak punya apa ya? nggak punya pengalaman punya tim Dia kecil. nggak mungkin Ya. dia dapat situasi untuk nanganin Everton gitu kayak misalkan Ya. Ancelotti gitu kan. Karena Ya. memang dia selalu atau, menjadi di atau top level. transisi, misalnya Pep ditaruh di MU. MU. Ya, ya. Apakah dia bisa nih? Nah, menurut, itu menurut juga. lu bisa, Nah, itu menurut belum lu bisa ada. nggak Pep kalau misalnya langsung taruh dengan kondisi MU saat ini? Belum tentu. Belum tentu. Di, Belum tentu di juga, City kan? juga dia bongkar pasar. Karena enggak, tapi kan juga dia di City dapat Siki sama si Soriano kan, Iya. yang memang bisa mensupport dan satu visi sama dia. Tergantung manajemen yang MU yang ketika misalkan let's say kita berandai ada Guardiola datang waktu masih ada Woodward, menurut gua nggak akan bisa nyetel nih, karena Woodward sama Guardiola beda pasti secara visi dan misinya. Iya, tapi kan dia bisa meng-create pemain kayak apa aja yang kita nggak percaya kayak, Doku kebanyakan, Koci lah, Iya. dribbling betul-betul. Pep bisa manfaatkan. Itu gue sih sepakat karena parameternya paling gampang atau simpelnya adalah ketika Pep di Barcelona dia punya pemain ada Messi, tapi pas begitu dia keluar dari Barcelona dan sekarang bersama City dia treble, dia juga menciptakan permainan sepak bola yang dia indah, tuh bagus, kreator, kreator. tapi dia punya manajemen yang bagus Iya. menurut saya.
Mungkin satu-satunya ribut sama dia juga tetap Ibra ya. Ibra mah sama semua pelatih ya kayaknya ya. Eto'o juga sih Eto'o. Oh iya Eto'o gitu. Tapi menurut gue tapi dia itu kalau kau nggak mau ngikutin saya kok out gitu. Tapi mungkin cara dia mengoutkan pemain itu yang tidak diterima oleh sekelas Ibra sama Eto'o. Dia cukup ekstrim memang dan juga ibaratnya kadang-kadang tuh nggak kalau udah nggak ngomong langsung straight to the face gitu. Nah Ibra tuh keselnya itu. Nah gue dulu sempat bilang kalau Pep itu mesin taktik menurut gue. Walaupun dia taktik yang menghibur, open play dan juga agresif, menurut gue dia nggak punya plan B. Karena ketika waktu Barcelona ya? Ya, karena dia mainnya kan possession, nyerang. Ketika menghadapi tim yang udah lawannya misalkan parkir bis dan juga counter, dia kayak nggak punya plan B-nya harus bermain seperti apa. Nah, waktu begitu dia di City, gue baru akhirnya mengakui ya ini ya pelatih terbaik saat ini ya, karena dia punya ya kayak anjing merubah Stone jadi geser. Nah itu kuncinya di situ. Ya, Johnson. Ketika dia merubah Stone jadi DMF dan dia bisa bermain sedikit lebih pragmatis, lu nggak pernah ngelihat City dulu ketika dalam keadaan unggul itu bisa mengendorkan merubah Philip Lam jadi DMF juga. DMF juga loh. Kimmich juga begitu. Kimmich juga. Kimmich dibulak-balik aja. Iya kan, ya. Dia jadi wing kan. Dia bilang memang Kimmich punya kecerdasan seperti Lam. Nah, kuncinya waktu di City menurut gua ketika dia bisa bermain sedikit lebih ngerem ketika dalam keadaan unggul, kemudian dalam dominan, dia bisa justru menunggu waktu lawan Madrid lah, waktu dia akhirnya bisa mengalahkan Madrid waktu dia juara pun juga dia akhirnya bermain lebih sabar. Ada sisi pragmatisnya karena dia tahu kalau gue tetap memaksakan idealisnya dia akan bisa dapat 3 Champions lagi. Dan secara ini juga berubah-berubah sih. Dulu cara main lini belakangnya Pep era Barcelona dengan City sekarang itu berbeda. Itu berbeda dan di Munchen juga berbeda. Ya artinya kan memang kayak taktik pelatih ini. Betul, iya. Yang paling gue ingat waktu itu wawancaranya Thierry Henry. Dia ketika bermain di Barcelona, dia bermain di sektor kiri, dia nggak dapat bola, dia pindah ke kanan, dia dapat bola, dia nyetak gol. Babak kedua dia diganti. Dia bingung, kenapa saya diganti? Karena kamu tidak mengikuti perintah saya dengan strategi yang sudah saya buat. Sebegitu kerasnya dia sama strategi yang detail dia. banget kalau strategi. Emang detail. Makanya ya udahlah di top list ya. Top list dia walaupun ya no debat. Walaupun ya saya merindukan atau pengen melihat Guardiola ada di masa transisi sebuah tim. Kayak Conte di Juve, kayak sekarang MU, Moyes di MU dan lain sebagainya. Apakah dia akan bisa merevolusi sebuah tim itu? Kalau dia berhasil dulu nggak udahlah. The best. GOAT lah. Ya, the best. Emang ini yang menjadi selalu perdebatan kan. Bisa nggak dia buat tim kecil? Kayak misalkan orang bandingkan dulu sama Mourinho, eranya Mourinho lagi jaya kan. Bisa bikin Porto menjadi gitu kan. Terus juga dia bisa siapa lagi pelatih yang mungkin juga bisa membawa tim kecil yang transisi kayak Simeone gitu, dari yang orang nggak ada yang lihat bisa menjadi final Liga Champions, bisa juga juara La Liga di tengah dominasi Madrid dan juga. Tapi memang selama ini dia nggak punya handicap atau nggak punya kesulitan untuk bisa downgrade dari level tertinggi. Lagi pula juga dia selalu mendapatkan manajemen yang leluasa untuk mendapatkan pemain-pemain yang dia inginkan. Betul. Iya kan? Dan dia memang kayaknya nggak butuh tantangan gitu ya. Iya. Kita lihat aja. Udah bilang tahun terakhir ini kan? Kita lihat ya ini bersama City. Kayaknya dia nggak mau perpanjang kontrak, katanya menurut media kan dia masih nunggu ini nih keputusan yang 115 charges-nya FA kan. Dan Siki sekarang udah mundur. Udah ada putusannya. Itu itu beda ini lagi. Itu terkait sponsor apa sih? Gue bilang tuh. Gue lupa deh. TV right. Financial fair play. Liga Inggris antara City dan Premier League. Iya itu. City. Itu bukan yang 115 aman jadikan City kan? Terlepas dari kasus itu. Bukan beda kasus. Tapi dengan dia menang ini bisa membuat nama baik Premier League tuh kayak apa iya gitu loh, punya bukti yang kuat dan lo sebagai badan lo kredibel gitu. Tapi di luar itu memang ya Pep Guardiola nggak pernah kayak punya nyali untuk aku pengen coba sekali-sekali kayak kita main FM lah. Ngambil tim yang memang lagi transisi, yang dari Martino lagi kesulitan. Itu. Jadi semoga ini didengar sama Pep. Tapi kayaknya dia nggak akan MU dengan sejarah panjangnya di sini. Nggak mungkin. Tantangan Anda berikutnya adalah Anda harus mengambil tim yang sedang masa transisi. Juve mungkin katanya kan. Oh sorry, Juve udah Thiago Motta. Ya, nggak kemana-mana. Oke, lanjut. Lippi Mancini. Ya, oke. Dirapel aja langsung, Lippi Mancini. Oke, Mancini era dari zaman di Inter, dari zaman Mancini dulu ya. Walaupun keduanya saya Lippi ya. Mancini itu dari zaman di Inter, terus kemudian melatih negara, melatih City. Dia create dari awal itu City ya. Pelatih tersukses pertama mungkin melatih City. Itu pasti dia kan. Guardiola melanjutkan peninggalannya dia. Pellegrini dulu. Iya, Mancini Pellegrini kesuksesannya. Itu dilanjutkan fondasi-fondasi yang dibikin oleh Mancini kan. Nah, kayak dia juga ke ke Itali.
Itu tuh juga kan meng-create baru lagi nih. Ya. Italia di bawah yang orang bilang udah tidak ada pemain bintang dan lain-lain. Apakah Mancini bisa nih? Dan kenapa dia kayak taktik? Menurut saya, setiap mengamati Mancini di seluruh timnya, dia akan berbeda-beda tuh pendekatannya. Berarti sesuai dengan squad yang dia punya. Betul. Dan plan A, plan B, plan C dia itu Banyak. mungkin salah satu pelatih yang punya banyak sekali. Dia tahu harus ngapain, dia tahu harus mulai dari mana. Itu Mancini tuh. Dan secara manajemen, ya tanya aja Balotelli. Semua pelatih gak bisa tangani Balotelli, Mourinho aja gak bisa, Mancini bisa. Iya, maksudnya ini pelatih tuh secara manajemen oke. Secara taktik kalau ke parameter kita adalah punya plan A, plan B, plan C, Mancini terbukti. Dia punya segala plan yang ada tuh. Lawan Inggris lah terlihat. Dia cukup sabar, tapi habis itu nekan balik agresif dengan Sakit rubah-rubah hati gua Barella. Udah nggak usah ngomongin itulah. Iya. Udah sakit hati gua. Iya, buat daya jelajahnya Barella segitunya gitu. Gila. Padahal itu gila Luke Shaw sih. udah bikin gol, itu cakep banget itu. Itu gila ya. Pede Dan banget. dia mengembalikan prime-nya Celini Bonucci Celini itu. Bonucci. Itu gila sih. Gila. Padahal dengan cara bermain menyerangnya Mancini, mereka dua tetap jadi back tertangguh loh. Lippi, menurut saya udah terbukti lah. Bersama Juventus. Semua. Enggak, tapi sama Inter enggak. Sama Inter ya? Enggak ya? Sama Inter sama, sama pemain-pemain yang dikata-katain anjir. Jangan Dia alasannya itu? Iya, bisa dipecat habis lawan Regina. Jangankan sama Inter. Ilmunya udah habis. Dia kembali ke Italia 2010 juga gagal di grup. Lawan Slovakia lagi. Di tapi grup kalau lolos. menurut gue secara taktik menurut gue dia miskin sih. Dia lebih ke manajemen kayak Ancelotti gitu lah. Enggak sih. Iya benar karena pemainnya menurut gue. Enggak sih. Lippi tuh merubah segala macam di setiap pertandingan, bahkan berubah-berubah itu Del Piero main di depan di belakang. Kalau zaman di Italia tuh. Tapi kan satu klub doang berarti kan? Enggak, di Italia 2006 siapa? Iya dia pelatihnya. Siapa pelatihnya? Tapi itu turnamen. Kalau kata coach turnamen hoki-hokian katanya. Ya elah. Nah, kenapa dia bisa bilang Mancini juara? tapi Sama nih, Panji. Pep, kita nggak usah debat lagi. Tadi udah Xavi setuju juga lah, semua. menurut gua. Xavi, Klopp. Xavi udah teruji. Xavi belum sih. Cuman kalau ngomongin taktikal menurut gue iya. Karena dia siapapun pemainnya, itu pasti sistemnya tetap dengan berjalan dengan seperti itu. Dan mainnya juga cukup menghibur. Lihat tahun lalu di golnya berapa banyak. Ketika Boniface dicadangin, Wright cedera juga cukup panjang. Dia selalu bisa punya pemain yang bisa mengcover itu. Patrick Schick juga bisa. Berarti tergantung pemainnya dong? Hah? Bukan taktikalnya? Enggak. Siapapun pemainnya yang ada di sana, sistemnya jalan, Mas. Oke, berarti dengan Gasperini merubah Atalanta gaya bermainnya, dia kalah dong. Artinya dia tidak punya plan B melawan enggak juga. di final itu. Kan itu dalam satu pertandingan, lo nggak bisa cuma nilai pelatih itu dalam satu pertandingan. Betul, apalagi satu musim di Leverkusen. Satu musim dia bisa bermain dengan gaya taktik menurut gua. Dan dia bisa pemain-pemain yang tadinya kita nggak nyangka bisa sebagus ini, bisa jadi sebagus itu. Jadi itu kemampuan taktik yang menurut gua ya bisa dieksplor sama dia lah. Dan dia juga bisa menularkan dari manajemennya. Dan juga bisa langsung mencontohkan dari cara bermainnya passing seperti ini. Xhaka kan sampai bilang kan, dia bahkan masih secara detail cara passingnya seperti apa. Jadi memang menurut gua ini pelatih kayak taktik lah untuk seorang Xabi Alonso. Klopp ya karena dengan keterbatasan yang ada, walaupun menurut gue ya Klopp tuh sedikit template ya, karena 11 starting 11-nya hampir pasti itu semua. Tapi kan kita tahu bagaimana. Dia berarti kayak pelatih yang memang menganut the winning team. Iya, tapi kan FSG kita tahu ya seperti itu kan. Dia nggak ngasih banyak chance, yang dibeliin Minamino. Terus siapa yang di belakang dulu yang Rhys Williams, siapa sih yang nama-nama Katanya pembelian-pembelian itu bukan berdasarkan dari kemauan yang dari scoutingnya Edwards. Tapi saya bantah Bapak ini sebentar ya. Boleh. Saya mengakui hebatnya dua pelatih terakhir ya, Xabi Alonso dan juga Klopp. Hebat. Hebat banget malah. Tapi parameter yang Anda pakai itu adalah taktikalnya. Kalau template itu masuk di ini, karena kedua pelatih ini Anda bilang template. Berarti gaya mainnya sama aja. Ya justru dengan template, ketika templatenya dia belum bisa antisipasi sama orang, menurut gue ya dia nggak perlu ganti template, Mat. Karena kan berarti ya sama Conte juga begitu. Loh, kalau Conte tapi saya masukin di biskuit taktik. Karena dia plan B nggak ada. Nggak bisa gitu. Sabar, saya tanya ke Anda. Ini closing statement. Anda menyukai ya secara parameter pribadi. Seorang pelatih yang punya satu jurus tapi tidak terkalahkan, atau pelatih yang punya banyak jurus? Punya banyak jurus. Ya berarti dua orang ini. Tapi kalau dua orang ini adalah punya satu jurus tapi tak terkalahkan.
Siapa? Xabi dan Klopp punya Iya, satu iya. jurus. Iya, jurus. Bahkan Pep juga punya Iya. awal-awal ya. Pep Sampai Klopp punya satu jurus, Iya. tapi tidak ada orang yang bisa memecahkan. Conte pun saya begitu. Tapi Conte kalah. Betul. Iya, iya. Di Tottenham udah ribut sama semua orang. Dan maksud gue secara permainan juga nggak menghibur, Mat. Jadi Iya, daripada ini itu, miskin taktik atau menghibur? Dua-duanya. Kalau menghibur kasar tadi kurang menghibur apa? Masalah Simon menghibur McManamy, atau enggak? Simon McManamy Kita kurang balikin menghibur lagi apa? ke Kata-kata teman-teman coaching. Persus Iya, yang ada menghibur. di. Jangan Mohon kata maaf, coaching, Lu kata iklan dulu, iklan dulu ya. Nggak Kita ada, balik lagi nggak bisa setelah begitu. break ini. Oke. Karena Ada judul iklan miskin ya? taktik ini dari coaching. Cukup. Judul miskin taktik ini dari Oke. coaching. Ini berdasarkan Kita langsung water break aja, water break dulu. Pokoknya gue kembaliin sama lu semua yang nonton Versus di sini. Lu sependapat dengan Panji atau lu sependapat dengan Mamat ya? Bagaimana pemahaman kalian tentang pelatih kaya taktik dan juga miskin Ini taktik? keempat. Oke. Keempat Simone Inzaghi. Ini Ya, keempat. ini gua Thiago Ya, Motta. setuju. Orang Udah, template udah. banyak gitu-gitu doang. Wingback Nah, doang. Simone Inzaghi enggak dong. Sekarang Nanti pemain salah mulu. Karena mainnya atraktif. Gua lempar satu pertanyaan. Kalian silakan bidding. Ya. Mamat berani berapa? Oke. Panji berani berapa? Klub yang pernah juara Liga Premier dari tahun 1992. Oh, Premier League ya. Iya, dong. Premier League. Oh, nggak usah, oh ya. Perluan. Ya bener ya. Lu yang lempar aja. Lu yang lempar. Ya sama aja, silakan Coba. begitu. Ini siapa Beckham siapa MU? Ya pasti dia milih Beckham. Beckham dong. Ya udah pasti Beckham lah. Tuh. Oh iya, benar. Emang anjing. Padahal udah dibalik ya. Iya. Sana ada langsung juga MU. Iya, ya. Berarti memang bukan koinnya. Yang peruntungan MU kan. Itu udah gue balik anjing. Lu gimana sih? Balik. Nah itu takdir kan. Bayangin Berani coba. berapa? Keperuntungan emang MU. Berani berapa? 3, 3, 5, 5, 6. 6. 7. Ya silakan ambil. Ambil 7. Ayo. 7. Ya. Leicester, Ya. MU, Nah, oke. Arsenal 2006, Oke. City, Oke. City, terus kemudian Chelsea, Oke. Chelsea, kemudian Tottenham, Apaan lu Mana pernah? Wah, ngaco. Wah. Ngawur anjir. Wah. Leicester, Oh ya, tinggal 10 Aston detik lagi. Villa. 10 detik lagi. Apaan? Aston Ini Villa. era Premier League. 92. 92. Enggak. Enggak ada 92 enggak. 2, 1. West Brom. Oh lu cuma 6, Mat. Cuma 6. Lah kalau cuma 6 jangan disuruh bidding sampai Nah, ya lu nya Kan aja itu yang so salah berani. biddingnya. Ya. Makanya gue udah Blackburn. begitu dia berani bilang 7 gue lepasin, gue tahu pasti salah. Telepon siapa nih? Oke, yang pernah juara itu MU, Blackburn Rovers, Arsenal, Chelsea, Leicester, Manchester juga bener City, Liverpool. Oke. Ada 1, 2, 3, 4, 1-0 ya? 5, 6, 7. 7 benar, tapi Blackburn-nya dia nggak tahu. Iya. Iya, Blackburn. Karena Blackburn itu Mawar tricky. hitam. Alan Shearer itu kan. Iya, Mawar eranya hitam. Alan Mawar Shearer. merah. Mawar Alan merah. Shearer. Oke, selanjutnya. Penjaga gawang Belanda sepanjang masa. Anjing Berani ini berapa? mah pertanyaannya coach ini Nah, anjir. sekarang gua tantang lu, Ji. Dari Berani Anda. berapa? Lalu deh 5 dulu deh. 5. Banyak loh ini padahal. Anjing. Penjaga gawang Karena gue Belanda. masih inget yang 90-an. Ya, nggak apa-apa itu wajar, normal. Kalau sekarang Kalau dia inget tahun 80-an ini nggak normal berarti. Berapa, Mat? Hah? Berapa? Berapa tadi Anda? 5. 5. 5 ya? Oh. Hah? Gak bisa dia, nong, dia gak bisa dia. Ayo, Mat. 5. Apaan gue bisa? Wah, anjing. Namanya susah-susah lagi lihat mukanya. Udah 1-0 nih. Panji dapat bola muntahan soalnya tadi. Oh iya. Iya dong. U21 boleh? Apaan lu Nggak satu bisa. malah nggak bisa. Belanda, Martin timnas. Pas. Ya itu juga bukan orang Belanda. Orang Indonesia itu, Mat. Itu, iya tapi maksudnya U21 Belanda kan ya. Kiper Belanda U21. Berapa tadi? 5. Lu nggak usah delay lah, cepetan. Anjing siapa namanya yang kecil itu ya? Udah. Udah ambil. Ya, gampang lah. Oke nih. Ya, ayo. Van der Hoy, Sander Ya. Westerveld. Terus Ya. Van der Gouw-nya MU, Van der Ya, Sar, Van der Gouw. Anders Noppert tuh udah belum Cillessen. Gampang banget Tim tuh. Krul. Tim Krul, Tim Krul. Cillessen, Iya. Yes. Van der Sar, Stekelenburg. Kalau banyak, nah kalau nggak berani kan. Kenapa lu nggak berani? Van der Sar, udah. Ingat mukanya, Cillessen tadi tuh di. Cillessen. Anjing yang muka ini siapa Banyak namanya? gitu. Barca kan? Oke. Siapa?
Sempat cadangan Barca kan? Cadangan, jelasan. 2-0 masih dilanjutin kan nih? Nggak usah. Masih ada satu lagi ya. Satu lagi lah. Siapa tahu dapat poin hiburan kan? Iya. Sama satu Iya. lagi ya? Masih ada satu lagi. Apa lagi? Penyerang asal Italia sepanjang masa. Anjing, banyak Oh, banget. Italia nih harusnya berani Oh, nih. dulu. Ya. Berapa? Saya dulu. Iya. 5, Ya gue 6 deh. 7 deh. 8, 9, 10, 11, 12. 13. Ambil deh, Mat. Oke, 13. Ambil lagi dong. Ambil lagi dong. Sekarang kita kasih waktu ya. Ambil. Kita ingetin waktunya Nggak, biar- berapa? 30 second ya untuk menjawab. Wah, tapi 13 masih 30 detik. Iya, Bangsa. nggak apa dong. Waktunya nggak berubah, ini nggak naik. Iya, itu kan. 1 menit. Satu menit. Masa dirubah demi Mamat nggak boleh. Iya, iya. Itu urusan Lah, begini. 13 ini Nggak berapa? bisa. Berapa tadi? 12. Nggak bisa. 12, ada 13. 11. Hakimnya di Kan dia saya. 13 ngomong kan? Hakimnya di saya. Serius? 13 loh. Hakimnya di Sama saya. kurang satu nih, Pak. Bisa. 30 detik tetap. 30 detik dong. Oke. Suruh siapa banyak-banyak? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Silakan. Ya susu dulu Eder, Pele, Ya. Del Vecchio, Ya. Vincenzo Montella, Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Ya. Treze, sih. Salah. Tidak dong. Treze. Weh, itu. 13. Terus 5 baru. sekarang Skamaka. Ya. Skamaka, sabar dulu. Apa nih? Skamaka, terus Retegui. Sabar dulu, masa 30 doang. Masa 30 doang. Parah banget. Enggak, waktunya yang bikin ini. Tadi Mamat itu dia ada menggunakan Enggak, Pak. teknik improvisasi untuk menggocek kita semua. Dia malah komplain masalah waktu. Harusnya kan kalau waktu begitu Dari langsung pertama. terus. Immobile aja belum kesebut loh, gara-gara kalian ini. Inzaghi aja lo nggak nyebut. Virus sebut. Inzaghi bersaudara. Inzaghi belum. Belum. Immobile belum. Belum, Immobile banyak. baru-baru ini aja belum. Amauri. Waktunya terlalu 30. Gila, Terlalu 30. Baru episode Laku kali ini Inta. Mamat water break kalah 3-0. Laku Inta. 3-0. Namanya- 3-0. Clean sheet. Namanya ada Clean sheet. tulisan seperti itu, tuan rumah membiarkan. Lagi sih. Hey, sumpit nih, disumpit nih. Karena nih Pak, cabut Kena ya? dulu. Cabut dulu. Cabut, buang. Oke, seru banget ya. Tadi kita bahas tentang pelatih yang miskin taktik dan juga pelatih yang kaya taktik. Jadi point of view dari Panji dan juga Mamat tadi udah dikasih penjelasan semua, dan buat teman-teman versus yang memang setuju dengan statementnya Panji, silakan. Dan gue yakin pasti banyak setuju, apalagi fans MU. Banyak enggak Fans juga. MU doang. Yang MU. Fans MU ada 40%. Yang terakhir aja pilih yang kayak taktik template tapi yang punya banyak jurus pilihannya. Parameter bagaimana nih? Bagaimana? Karena ada faktor lain yang menghibur juga kan. Hiburan Kalau dong. konten tuh nggak menghibur masalahnya. Nonton sirkus, Mas. Nah, Itu nggak menghibur. begitu dong. Nah, tapi masalahnya balik Bagaimana lagi, kayak menghiburnya? taktik atau tidak. Anda juga gini nih, mulai berubah nih. Tadi Anda bilang, berapa orang nggak tahu menghiburnya art of defense. Giliran dia menghibur itu menyerang, Anda Nggak bisa. setuju. Enggak. Art of defense itu tahun 90-an, tahun 2000-an Bukan, udah nggak ada kalau art of gue defense. memang Tackle beranggapan delay, Anda nggak bilang itu menghibur. kalau di kepala gua defense itu adalah bagian dari taktik. Ya. Iya. Bagian dari taktik. Selama tidak menyalahi law of the game, itu berarti taktik. Mulai masuk aturan statuta PSSI. Ini langsung Bukan. Selagi permainan bola itu memang menganut sistemnya FIFA, Iya, ya lu boleh mau dong. bertahan boleh. Boleh. Dan itu strategi. Dan menurut kita menghibur boleh dong. Boleh juga. Boleh. Nggak mungkin, Mas. Jadi juga. tapi kayak ada Soalnya dua tim sama-sama main defensif, nggak mungkin menghibur lah. Pasti harus saling nyerang kan. bola pasti ke depan. Iya, Nggak iya. mungkin enggak Ya, tapi dua-dua kalau main sama- defense. Ya artinya nggak mungkin. Kita Artinya punya nggak mungkin juga tuh Sabi sama kita, klub. kita punya mungkin VAR yang nih, kita kurang punya punya- VAR nih. Nggak punya plan B kan. Di mungkin final nggak lawan kalau- Atalanta. Tapi ini Kalau bola ada menyerang plan C ketemu nih, ada plan C menyerang. nih. Di final lawan Ini Atalanta. VAR dari Teguh Al-Bagir. Oke. Ya, Tapi VAR ya. Kiper Black still. langsung Waduh, oh iya. kita baca ya, tergantung hasil dan format kompetisinya. Kalau misalkan format full liga, oke lah, lu main cantik. Paling nggak kalau lu gagal di match ini, lu bisa coba lagi di next match. Tapi kalau formatnya cup setengah kompetisi, mau nggak mau lu harus menang. Taktik nggak penting. Nah ini gue setuju nih. Yang tadi gue bilang kan tentang Santos. Beda lagi kalau udah turnamen dengan liga kan umurnya lebih panjang. Iya, iya. Kalau lu punya lu gagal, lu bisa kesempatan masih punya Tapi ini kesempatan gagal di match terus, berikutnya. Pak. Nggak menang-menang. Satu Euro Cup doang. Ya, Santos menang satu Iya, trofi. 2016 itu terlalu Iya. mewah skuadnya juga. Lu setuju nggak statement yang tadi, Ji? Setuju gua. Ini yang gue bilang sama si City akhirnya bisa dapat
treble itu ya karena ini akhirnya Pep mau belajar bahwa dia nggak bisa terus idealis dengan bermain idealis seperti dia waktu Barcelona itu. Artinya semua pelatih harus punya plan, main di cup gimana, main di liga gimana. Betul. Nggak boleh template satu Itu kan plan lagi Tapi berarti kan kan. bisa katanya. buat. Satu Oke, kayak baik. ada satu lagi nih, pertanyaan dari Coach Ripa. Ngapain? Nah, dia mau nanya nih, silakan. Satu lagi. Sumpah ini kayak Silakan, ludruk terus ada yang pakai Silakan. Penonton. Mau nanya apa nih? Mau nanya buat ketiganya, buat Bang Ibnu, Mamat, sama Bang Panji. Harus lucu ya. Ini pressure. Ya. Di Twitter tadi ada yang bilang ini Coach Justin katanya bagian Real Madrid jelek yang disalahin Ancelotti kepala pelatihnya. Bagian MU yang disalahin pemainnya. Apa mentang-mentang Belanda bagus terus apa gimana katanya. Nah, minta opininya. Oke. Kalau MU bagian yang disalahin MU pemainnya, aja. kalau Madrid yang Silakan. disalahin pelatihnya. Itu gara-gara Saya mah pelatihnya lagi- Belanda apa gimana katanya. Lagi memantau hiburan saya adalah itu justru. Kalau sepak bola menghibur, MU kalah. Kalau Ten Hag apa katanya? Benar. Oh, Ya kalau kalau Ten Hag, bagian kalau MU MU kalah, Oh. pemain yang disalahin. Ya, ya. Tapi kalau Madrid kalah, Ancelotti yang disalahin. Ya. Kata Coach Justin. Ya kalau itu sih perbandingan yang kalau Ancelotti kan bahkan mengakui di pertandingan terakhir ya kan kalau itu emang salahnya dia secara taktikal nggak jalan, di tengahnya bola nggak ngalir, dia hanya memberikan bola ke depan gitu. Tapi di satu sisi ya pelatih miskin kayak taktik itu dibedakan dari tadi bagaimana dia bisa bereaktif, kemudian dia bisa memaksimalkan pemain terbaiknya sampai ya akhirnya pergantian pemain. Kalau Ten Hag segala macam udah dicoba gitu. Lo mau ganti pemain, lo beli pemain, lo mau main cup, lo mau main liga, itu semuanya nggak ada yang works gitu. Jadi menurut gue perbedaan Ancelotti dan juga Ten Hag itu adalah mungkin Ancelotti dari taktikal itu aja. Tapi dia bisa mengeluarkan pemain dengan kemampuan terbaiknya. Nah Ten Hag taktiknya jelek, dia nggak bisa juga mengeluarkan pemain dengan kemampuan terbaik. Lu sebut, ada nggak main MU bisa nyetak lebih dari 18 gol? Nggak 18 gol aja di Liga. Nggak ada. Paling banyak Rashford itu 17 gol. Itu dengan disamain sama musim terjeleknya Ronaldo 17 gol di Liga. Iya. Tuh, Zirke dulu dilihat, wih Bologna Awal hanya bagus. Munchen nyesel banget nih lepas Iya. Zirke ke Bologna. Di MU Ya gitu. bagus sih Munchen lepas. Kayak bintang bokep Hawaii anjing Zirze itu cuman gitu doang, jalan-jalan Nah, doang. Tapi Bapak Koci, Justinus Laksana yang terhormat ya. Giliran kalau MU nih, ini ya, Ya. kalau MU dibilang Ten Hag belum dapat pemain yang sesuai dengan dia inginkan. Ya. Berarti kalau dapat yang sesuai diinginkan, tim ini akan bagus. Ya karena pemainnya dong. Betul. Tapi giliran Real Madrid, Ancelotti terlalu mengandalkan pemain yang Ya, dia ya, ya. inginkan, Ya. pemain yang bagus. Lah, kenapa jadi beda nih? Standar ganda. Nih ya Bapak di Amsterdam liburan semoga bertobat nih. Sebenarnya kalau sama Ancelotti mungkin masih bisa dibandingin karena Ancelotti punya pemain bintang. Gue yang paling biasa menurut gue perbandingan ketika dia bela Ten Hag sama ketika Arteta di Arsenal sih. Karena Arteta tuh menurut gue main-mainnya banyak yang sampah dari di awal megang 2 tahun pertama ya. Dan Arsenal itu di-create sama Arteta Iya, dari nol iya. jadi sekarang ya. Sekarang bisa bersaing Dan ya. dia sekarang udah ngakui bukan taktikal Arteta yang gua permasalahin, tapi bagaimana dia membeli pemain loh. Masalah Itu beli pemain kan manajemen. ada Edu juga, ada dari Keputusan nggak cuma budgeting pelatih. juga. Iya. Iya, cuma pelatih. Tapi bilang dia Arteta nggak punya kuasa. Iya. Di Ten Hag Ineos. Arteta yang berkuasa, Berkuasa. yang menentukan. Giliran di MU Pemain top Ineos. 6 sama Ineos. Ineos, ini Ten Hag nggak punya kebebasan. Ya, berarti kita sepakat di sini ya, Mas? Sepakat. Soal ini coach bias. Sepakat, iya. Standarnya ganda kalau soal. Terus rujukannya koran hoax ya. Orang Belanda. Ini Kayaknya Yang gua bilang Bapak Paji ya koran itu. Iya tadi kan. Kayaknya gue di sini Apa nggak perlu bedanya orang Belanda sama berkomentar orang nih. Inggris? Ini Gua udah nggak rame ngerti. banget nih antara Paji dengan Mama. Tapi kalau gue ngelihat Ten Hag bersama MU-nya ketika Coach bilang ini bukan salah pelatih serta merta terus ditolol-tololin buat fans MU yang menyalahkan pelatih. Iya. Gue di situ nggak setuju. Iya. Kalau menurut gue, karena kesempatan dan kejadian ini bukan cuma sekali. Ya, dan ini sudah berkali-kali. Iya. Dan kalau menurut gua pelatih yang bagus itu tidak hanya kaya taktik tapi juga harus bisa jago untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya dari pemain. Alias adalah pendekatan man management Betul, atau betul. mungkin Manajemen yang penting. iya jago berkomunikasi. Iya, iya. Nah mungkin menurut gua Ten Hag kayaknya nggak jago di situ. Makanya butuh yang jago kan. Iya jago Butuh untuk yang mengeluarkan sampai pemain Rashford nggak mungkin lah gitu, tim gitu kan. sekelas MU Beneran Bang, Madrid. percaya sama aku. Tapi ribut pasti, Mat. Gue juga sempat memikirkan itu. Ribut sama siapa? internalnya. Karena Mourinho kan ribut sama Pogba. Katanya ruang ganti pecah sama Mourinho kan. Ini nggak punya catatan ribut sama internal. Mereka tuh ributnya selalu sama manajemen. Iya, karena belum ketemu main MU, Mat.
Enggak lah. Gini. Analoginya gini nih. Gua bentar. Gua mau masukin ke dunia industri perfilman atau artis. Saya ke kereta api. Ya, Anda sebentar. film Gini, dulu. kalau gua ngomongin tentang kondisi locker room atau ruang gantinya MU, itu mungkin bisa diibaratin kalau tadi kan punya banyak konflik antara pemain dengan pelatih. Yang mungkin ya, dan itu berkaitan secara tidak langsung dengan keputusan manajemen. Bisa jadi pemain itu sebenarnya pas begitu dikontrak mempunyai rules atau riders yang dia inginkan. Mungkin gua latihan sampai jam segini. Anggur di samping. Ya bisa. Mungkin riders ya mungkin. Saya sampai udah bulatin tangan. Ya, itu bukan di Latihan situ. saya begini. Saya bulatin tangan. Anggur Mungkin. di samping ini ya. Oke, maksudnya. Iya. Bulatin Iya tangan nggak loh sih? anggur. Riders itu punya setiap pemain mungkin pemain bintang ya saat itu diiyain sama manajemen. Tapi ternyata pas begitu masuk pelatih baru, loh ternyata pemain ini ada catatan begini. Oh ini mintanya ini. Oh ini ada catatan tanggal sekian atau jam sekian Iya, masih dan ada kan ini. keputusannya pelatih. Iya, Manajemen tinggal ngikutin. Nah, enggak, maksud gua ketika pelatih baru datang dia kaget dengan manajemen mengiyakan. Iya. Karena kan mungkin bisa jadi, Mat, keputusan kontrak-kontrak itu ada deal-dealan yang gue besok ada syuting iklan nih. Enggak sih. Iya, tapi kan masalah di Mungkin. MU itu adalah selalu kayak Sancho ributnya sama Ten Hag. Ya. Masalah Ya, disiplin. teknis, disiplin kan. Ronaldo masalah disiplin taktik. Iya, Masalahnya gitu dan manajemen nggak ngikutin Ten Hag. Ngikutin tuh Sancho Ngikutin. diautin, Ronaldo Iya. diautin yang kayak tadi kan. Makanya gue bilang. Nah, saya ibaratkan begini, kenapa butuh pelatih baru yang harus betul-betul orang dari luar dan punya daya sistem membuat itu menjadi bagus ya, Bagus aturan yang manajemennya. bagus. Itu ya kayak ibaratkan kayak ya kereta api dulu Anda juga masih naik di atas tralinya Iya, kan. enggak dapat itu. Pelatih masuk, menteri baru. Ya. Dia bikin aturan, nggak ada satu kutu busuk pun nggak boleh ada. yang naik. naik di atas. Jona. Dia ribut sama luar manajemen atau apa, tapi sama pemain, sama tukang karcis, sama masyarakat kan enggak. Dicintai dia, Iya bukan dong. baik. Nah, sama pelatih yang saya bilang tadi yang bisa main manajemen oke ini butuh untuk pemain kayak Rashford, kayak Bruno. Kok jangan marah-marah lapangan, yang boleh marah-marah cuma saya. Iya. Kok jangan gini. Ikut disiplinnya begini. Tapi Tak ada. menurut lo dengan kondisi sekarang masih kejadian kayak gitu? Apa tuh? Kalau ada pemain Karena dia yang nggak berani punya pilihan. Rashford mau bertingkah mau ngecetak gol siapa mau ganti Iya. siapa? Bisa sebenarnya kalau mau dicoba. Kan ada Garnacho. Maksud gua Klopp aja sampai ketika kemarin main-main banyak cedera dia sampai Ben Connor Bradley ya. Siapa yang di bek kanannya tuh? Ya. Yang Bradley kan. Terus juga main-main lain Curtis Jones, Harvey Elliott Iya. bisa dikaryakan gitu kan. Betul, bisa saja ini pemain kan memang secara di latihan bagus. Sehingga dia masuk di line up. Ah enggak Ketika lah. dia main, Masa ini udah berjalan terus. Maksud gua kalau pelatih udah ngelihat satu musim ini Anda nggak tahu istilah latihan lain main ngerti, lain. Mah. Tapi kan udah di aplikasi latihan bagus, misalkan satu musim latihan bagus, tapi kan di gamenya nggak bagus terus. Iya, gitu. maksudnya di weekly-nya dia Latihan untuk terus, bagus. memilih line up. Oh ini yang paling cocok nih. Ternyata ketika masuk ke dalam situ dengan tekanan supporter, Iya. dengan apa dia berbeda. Iya. Banyak banget kan pemain yang kayak begitu. Gue curiga tuh selama pertandingan Ten Hag kan selalu pegang catatan kan. Iya. Nah pas begitu latihan ternyata catatannya diambil sama Ya. pemainnya. Jadi hilang. Aduh apa yang harus dilakukan ya? Oh lupa lagi gitu. Oke biar nggak Oke. lupa lagi langsung aja kita closing karena udah habis juga. Oke. Waktunya udah banyak banget. Ini episode terpanjang kayaknya untuk versus kali ini. panjang banget. Oke buat teman-teman versus yang udah nonton. Kalau kalian nggak setuju, kalian mau komentar langsung aja kolom komentar. Dan buat kalian yang ingin mengajukan ide atau mungkin topik yang memang kalian pengen tahu kira-kira topik apa langsung juga ke kolom komentar. Ini ide dari gua tadinya nih. Kenapa jadi gua yang suruh gua yang suruh jawab? Ya, dan kalau saya ini walaupun tidak ada coach di sini kalian masih boleh menghujat coach di kolom komentar. Ya, hujat aja Koci ya. Jangan kita ya. Oke. Jadi memang di sini yang paling menarik adalah tadi pelatih dengan miskin taktik dan juga kaya taktik. Di mana tadi Panji sudah jawab ada pelatih miskin taktik itu ada Simeone, Ten Hag, Allardyce. Kaya taktik Pep, Xavi, Klopp. Nah kalau kaya taktik kayaknya memang nggak ada perdebatan yang begitu panjang. Perdebatan itu dua Perdebatan. nama terakhir Dua tidak nama. sesuai dengan parameter dia. Oh, Pepnya Saya lah ya. pertanyakan. Pepnya setuju semua. Pep setuju. Pep semua setuju. Xavi sama Klopp. Tapi pertanyaan gue sayang gue menyayangkan di sini kenapa nggak ada yang jawab Alex Ferguson sih? Ya udah, jangan kemana-mana. Ferguson Nanti kita balik lagi di episode yang lebih seru. Ferguson. Ferguson tuh lebih Ciao. fleksibel.